kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah itu satu, ahad, maha suci dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Mana trinitasnya? Oke, udah Zuma? Sudah. Nah, di sini ada berbicara mengenai Allah, Yes. kalimat Allah atau kalimatnya, dan roh dari Allah, roh Ya. darinya. Iya. Ini apa ini maksudnya? Kalimat itu adalah ucapan, firman, perkataan, kehendak. Oke. Firman Allah, kalimat Yes. Allah, betul? Yes, betul. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah, firman Allah, dan roh Allah ini? Roh adalah ciptaan. Kalimat, Oke. perkataan adalah ciptaan. Roh adalah ciptaan. Allah roh atau bukan? Berarti Allah Bukan. ciptaan. Berarti Roh Allah itu ciptaan. Tuhan kami bukan roh. Enggak, Allah roh atau bukan? Cuma Bukan, Allah bukan. roh atau bukan? Berarti Allah Bukan. apa? Allah apa? Allah itu adalah hakikat yang tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Sedangkan roh Oke. itu adalah makhluk. Setan, roh, juga malaikat adalah roh. Jadi kalau ada orang menyembah Oke. roh berarti Roh sama dengan adalah menyembah makhluk, setan. Kusuma. Gimana? Ya, roh adalah makhluk. Ya, Oke, roh itu kekal nggak, Zuma? roh itu setelah diciptakan kekal, tidak lagi mengalami kematian. Ada yang Firman kekal Allah di itu kekal nggak, surga, Zuma? ada yang kekal di neraka. Gimana? Ya, firman Allah itu kekal nggak, Zuma? Kalau dia kalam nafsi, kehendak yang adalah sifat yang melekat pada diri Allah itu kekal. Tapi kalau yang keluar dari mulut, semuanya itu adalah ciptaan. Iya, kalam nafsi Allah ini kan kekal nih, ya toh? Yes. Roh Allah, kalam nafsi atau firman Allah itu adalah kekal, ya. Ya. Dan Allah sendiri juga kekal. Firman Ya. Allah dan Allah ini sama atau beda, Zuma? Firman Allah, perkataan Allah. Perkataan Allah Sama. itu sabar. Bedakan antara kalam dengan kalimah dulu. Kalau Anda ingin membahas Al-Quran, bedakan kalam, bedakan kalimah. Kalam adalah sifat, kalimah adalah perkataan yang keluar dari sifat berkata-kata. Bedakan antara mulut Anda dengan ucapan Anda. Mulut Anda adalah esensi yang melekat pada diri Anda. Sedangkan ucapan itu adalah hal pribadi baru yang Oke. keluar dari mulut Anda. Lalu di dalam ayat ini dikatakan kalimah atau Ya. kalimatuhu. Iya, kalimah Firman dari Allah Allah. di sini. Ini kalimah di sini yang saya tanya ini kalimah yang di sini nih. Ini kekal atau tidak nih? Tidak. Kalau kalam kau bilang kekal. Kalau di sini Iya. kalimat tidak. Kalau kalimat yang keluar dari Allah yang berupa makhluk itu tidak kekal. Tidak kekal. Yes, Oke, tidak kekal. kalau kalimah itu tidak kekal, ya sementara Allah menciptakan juga menggunakan kalimahnya. Ya, makanya ciptaannya tidak kekal. Ya, Allah menciptakan dengan kalimah. Betul, Sementara ini nama- kalimah, sementara betul. kalimah juga adalah ciptaan. Bagaimana dia menciptakan kalimahnya sementara kalimahnya adalah ciptaan? Apakah Nah, sebelum dia dia dengarkan. menciptakan kalimah dia tidak bisa menciptakan? Dengarkan. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam halakahu min turaba. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Tuh, diciptakan dari tanah. Tapi penciptaan ini proses awalnya adalah dari perintah titah kalimah. Maryam hamil. Nah, itu kalimahnya. Itu kalimah. Ini Al-Quran, ini Al-Quran saya, Bung. Ali Imran ayat 59. Ya, hadir ya melalui kalimah kah atau apa supaya kita mengerti. Ya, loh. Hadir. Loh, kok Hadir, bisa lu nggak? Kamu pikir Allah itu Loh, ya, pagan? ya kayak sekarang Yesus gini, kalau hadir? memang Allah mau nggak ada, nggak bisa hadir, ngapain kau sembah, ngapain kau percaya? Oke. Kenapa kau Oke. percaya? Baik. Sekarang saya kasih Anda data di dalam kitab saudara
Ibrani 11 nomor 1. Kan dulu. Bisa nggak kau buktikan? Nggak bisa. Sabar dulu bang. Iya, ini kan pertanyaan ya. Sabar dulu bang, sabar. Gimana Loh, nih? kenapa kau udah nggak bisa membuktikan Allahmu ada? Atau gimana? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita Kenapa ke harapkan. Alkitab? Kenapa Dan ke bukti Alkitab? dari segala sesuatu yang Kenapa kita ke tidak Alkitab? lihat. Ya sedangkan Iman itu adalah bukti Isa dari segala adalah sesuatu yang ya kita dia lihat. yang terkemuka di dunia dan akhirat, ya, yang awal dan yang akhir, dia bisa membuktikan ada. Oh, Ya. sayangnya Nah sekarang dia hanya Allahmu ciptaan. bisa nggak? Sayangnya Ya dia bisa hanya nggak ciptaan. Allahmu? Bisa nggak Allah mau membuktikan? Hanya ciptaan. Nggak bisa kan? Isa Adam. Cuma kita nggak Dia bicara mengenai hanya Isa. nggak Kita nggak bicara mengenai Isa. Ini nggak Kita ngerti bicara nih memang. mengenai kalimat. Kita nggak bicara mengenai Isa. Jadi tidak ada Trinitas Kamu di bilang dalam tadi Al-Quran. Jadi kalimatullah. jangan ngemis-ngemis Trinitas Ya. dalam Loh, Al-Quran. yang begini. ngemis itu kalian. Jangan ngemis Trinitas di dalam Al-Quran. Itu membuat saya sedih. Suma. Tadi kamu katakan kalimat itu adalah ciptaan. Yes. Tadi kamu katakan kalimat itu adalah ciptaan. Ya, Nah, bagaimana kalau Allah dengar, menciptakan dengar. kalimahnya ini sementara dia Oke. menciptakan dengan kalimah? Dengar, bedakan kalam dengan kalimah. Ini orang Kristen memang susah. Bagaimana Orang Kristen itu Allah memang menciptakan susah, memang kalimat? orang Kristen itu susah. Bagaimana Allah menciptakan kalimat? Itu pertanyaannya. Jadi Anda ingin mengobok-ngobok Al-Quran tapi ilmu-ilmu beda. Bagaimana caranya Allah menciptakan kalimat? Gimana ceritanya? Ini ada orang Kristen yang kitabnya hanya terjemahan, tidak mengerti Yunani, tidak mengerti Ibrani, mau mengobok-ngobok Al-Quran dan mengatakan di Al-Quran ada Trinitas. Juma, Saya jangan jadi kejam. sedih. Juma, jangan kejam, Juma. Bagaimana Pengen caranya nangis tapi Allah lupa menciptakan nadanya. kalimat? Ini hati-hati, dia itu mau cepat supaya mau lapor itu. Suaraku Juma, bagaimana? Allahu Akbar. Hati-hati itu. Kalian sedang membahas Trinitas di dalam Biar suaramu Al-Quran. kecil, Bianca, suaramu kecil. Sabar yang lain, sabar Kalian yang lain. ingin membahas Trinitas di dalam Al-Quran. Kan saya minta, Jangan mana Trinitas Trinitas dulu. di dalam Jangan Al-Quran? terjebak ya, Nathan. Sabar yang lain sabar. Al-Quran itu mana? Coba tunjukkan. Dia mau lapor itu. Sabar yang lain. Gini. Kita tunjukkan aja kualitas seorang pendebat ya yang sedang dicari-cari oleh polisi ya. Jadi ketika Zuma mengatakan seperti ini, biar dia buktikan dulu teman-teman. Biarin kita kasih dia. Coba. Iya, oke. Jangan kau lari ke Alkitab. Enak saja kau mau klaim Alkitab. Memang musuhmu adalah musuhmu. Loh, kenapa kau pakai Alkitab kami? Kau jelaskan saja. Karena takut sama Kau ketawa Bible-mu seperti memang. Allahmu aja. Cepat jelaskan. Itu kan? Nah, itu kan? Kalau kau lari ke Alkitab, berarti Tengok. kau ngemis Alkitab. Seperti Allahmu tapi diambil masuk ke dalam Loh, Bible. Allahmu yang ketawa-tawa ku. Oh, kenapa orang Allah mau ketawa-tawa? Emosi penyembah Gak ada yang manusia. mau emosi. Jadi gini, Anda menuduh di dalam Al-Quran ada Trinitas. Itu kan tuduhan. Saya minta Anda membuktikan. Ternyata kalimat yang dimaksud di sini adalah ciptaan Tuhan kepada Yesus, Isa. Iya, kapan dan bagaimana caranya Allah menciptakan kalimatnya? Sedangkan di dalam Al-Quran menerangkan inna masalah Isa indallah kamatali Adam. Sesungguhnya seperumpamaan Isa bagi Allah nih. Isa Cuma itu bagi jangan Allah. jangan lari ke Isa. Kita bicara Isa mengenai kalimat itu ini bagi loh. Kan Jangan tadi lari ke Al-Quran Isa. surah An-Nisa ayat 171 itu bahas Iya, tapi yang kita Isa. bicarakan adalah bicara mengenai Itu kan kalimat. bahas Isa. Nggak nyambung. Kok nggak Gini nyambung Zuma, pula? yang saya tanyakan, ketika kau mengatakan bahwa kalimat Allah ini diciptakan, maka bagaimana Allah menciptakan kalimatnya sementara dia menciptakan dengan kalimatnya ini? Bagaimana dia menciptakan kalimat ini? Coba kau jelaskan dulu itu. Mungkin terbalik ya Bang Zuma, antara kalam dan kalimat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kenapa Itu terdiam Suma- ini? Suma itu Kenapa mana dia? terdiam? Mana dia? Kok tak menjawab? Jangan jangan ketakutan. Saya di sini sendiri. Ini komal kalian. Ini markas Ya kalian. kau naik sendiri, kau naik sama keluargamu baru rame. Jangan kau mau sok-sok ya di sini. Cepat. Saya sendiri masuk ke markasmu. Nggak usah kejang-kejang, nggak usah. Jadi segala sesuatu di atas muka bumi ini
itu berasal dari firman innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya Mazmur sih. Kok Mazmur? Inilah kualitas pendebat Islam ya, menjelaskan tidak bisa menggunakan Quran sendiri ya. Gak bisa. Ya udah, kau bisa nggak menjelaskan dengan Quranmu sendiri? Bisa nggak? Iya, kau bisa nggak menjelaskan dengan Quranmu sendiri? Bisa. Ya, yang kau klaim bahwa itu adalah penyempurna. Saya cuma mengajarkan ya, kamu silakan. bahwa ya kenapa kau pakai Alkitab? Itu sama. Tidak seperti di sama. Firman jadi daging. Oke? Kita nggak mau disama-samakan dengan umat buta huruf. Enak saja kau. Ya kenapa kau pakai Alkitab? 3 nomor 9 itu. Loh kenapa pakai Mazmur? Udah nggak mampu lagi Quranmu itu. Nggak mampu lagi. Ini astaga. Kualitas Zuma hanya mau menggunakan Alkitab ya, bahwa Islam itu mengklaim bahwa ada ajaran yang penyempurna, tapi pakai Alkitab. Inilah memang kualitas mendebat Islam seperti ini, nggak berguna. Tuhanmu jadi daging, kasih kecap, kasih lombok, jadi nyoknya dia jadi bakso. Kasihan ini kualitas Islam seperti ini. Saya kembali. Makanya. Tolong kamu Suma, jawab dulu diam. pertanyaan saya mengenai kalimat tadi. Suma, jawab. Saya kembali. Bagaimana Allah menciptakan kalimahnya sementara dia menciptakan dengan kalimah? Dengarkan wahai penyembah-penyembah roh. Jangan kau pakai Alkitab ya. Dengar, sabar, itu kitabnya Yahudi bukan kitabmu, kucuk. Lu pakai Alkitab biarin aja, takut. Loh, berarti Al-Quran itu bukan penyempurna, botol. Jangan asal klaim-klaim saja. Gak bisa kan? Takut nih. Semua dilawan. Gak bisa pendebat seperti ini. Oke, sabar. Saya pakai kitabnya Yahudi, Mazmur, bukan kitabmu. Oh, berarti Al-Quranmu nggak bisa, nggak mampu. Allahmu nggak mampu menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. Hud 1 menjelaskan bahwa Quranmu itu adalah yang kitab dikemas secara rapi, tapi tidak bisa untuk membuktikan bahwa dia menjelaskannya. Kualitas Islam seperti ini, nggak bisa. Al-Quran saya sudah menjelaskan. Segala sesuatu di atas muka bumi ini, Allah cukup memberi perintah maka semuanya jadi. Oke? Menjelaskan apa? Oke? Nah, itu Al-Quran saya bacakan barusan. Segala sesuatu di atas muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini tercipta. Zuma, kau ngerti nggak yang saya tanya? Kau ngerti nggak yang saya tanya, Zuma? Yang saya tanya, bagaimana Allah menciptakan kalimahnya sementara dia menciptakan dengan kalimahnya? Bagaimana dia menciptakan kalimahnya? Itu yang saya tanya. Saya jawab. Ketika Allah hendak menciptakan, maka Allah dengan kalamnya, dengan sifatnya, kemudian berkalimat. Dengan sifat kalamnya, kemudian berkalimat. Berapa kalimat? Berkalimat itu artinya berkata. Ketika hendak menciptakan Yesus, berkata, jadilah Yesus, jadi Yesus. Jadilah Paulus, jadi Paulus. Jadilah pendeta, jadi pendeta. Islam. Jadi Tuhan kami Gak bisa. Ya gak bisa dia pakai Al-Quran sendiri. Inilah makanya kualitas Islam ini gak bisa pakai Quran sendiri untuk menjelaskan kitab mereka. Saya pakai Quran. Innama amruhu. Bagaimana Allahmu? Ayakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu tercipta dari perkataan Tuhan. Iya, segala bagaimana sesuatu caranya menciptakan perkataan? Termasuk Yesus. Bagaimana itu perkataan itu diciptakan? Itu pertanyaannya. Kau nggak nyambung ini. Termasuk Yesus yang disembah itu tercipta dari kalimat. Bagaimana perkataan itu diciptakan? Paham ya? Jadi tidak ada kemudian. Gak bisa menjawab ini. Satu pertanyaan aja lari kemana-mana. Yang ditanya apa, jawabnya apa. Ini semua ini nggak ngerti pertanyaan apa gimana sih ya? Saya balik bertanya boleh? Pertanyaan saya simpel. Kau mau bertanya saya sudah jawab. Jawab aja belum. Saya sudah jawab. Kau jawab apa? Apa yang kau jawab? Simple kok pertanyaannya. Apa ya? Bagaimana Allahmu ya berfirman dalam hal firman ini ya, dia menciptakan firman itu dengan apa itu? Boleh saya menjawab?
Bagaimana Silakan. cara- Oke. Bagaimana cara Jadi saya Allah kasih analogi ya, saya kasih analogi Keadaan. supaya kalian itu paham. Ya, kalian kan idiot. Enggak perlu Dengarkan. analogi karena Al-Quran bukan analogi. Dengarkan. Enggak, Dengarkan. enggak perlu analogi. Allah Enggak perlu itu analogi. memiliki sifat kalam. Sifat kalam itu adalah sifat berkata-kata yang melekat pada Itu kekal diri nggak? Allah. Nah, itu kan diam. Kalam itu kekal nggak? Bicara Ya, lagi kalam kan? itu kekal nggak? Bicara lagi Iya, kan? kamu Saya jawab. dikatakan Kalam itu Bang kekal Zuma nggak? berbicara, dengarkan dulu Bang Zuma berbicara, jangan dipotong. Kalam itu Hargai, kekal adab. nggak? Simple. Kalam itu kekal nggak? Coba. kalam Zuma jawab. itu kekal karena itu Nah, adalah sifat kalau yang kalam itu melekat kekal, berarti pada diri ada- Tuhan enggak, kami kamu Allah. Kamu menyembah Allah itu bersama apa nggak? Kalamnya nggak? Kamu menyembah Allah itu bersama kalamnya nggak? Kalau kalam itu dalam diri Allah, berarti kamu menyembah Allah dengan sifat-sifatnya dong. Setuju nggak? Jawab dong, Zuma. Ketika sifat-sifat Allah itu adalah kekal, kalam itu adalah sifat Allah. ya, Yesus yang itu keluar dari bukan Allah. kalam. Loh, Yesus yes. itu bukan kalam deh. Jawab Yesus aja, itu Zuma. daging. Jawab aja, jawab aja. Ya makanya jangan diganggu dong. Jangan diganggu dong. Jangan diganggu. Loh, emang ada bahas Yesus? Kalam itu yang keluar itu yang dari Allah itu kalam itu kekal. Berarti kamu menyembah Terus itu Allah bersama kalamnya dong. Kan kamu Terus itu kekal. daging. Coba. Aku nggak ada bahas Yesus. Satu-satu Nggak ada aja. yang bahas Yesus. Coba. Dengan main Bisa nggak? mute. Bisa nggak Takut. jawab? Satu-satu aja. Jawab Kristen dulu. se-Indonesia paling takut sama Bang Kamu Zuma. kamu menyembah Allah bersama Allahu Kamu Akbar. menyembah Allah bersama Saya sifat mau Allah. menjawab tapi dipotong lagi. Ya udah silakan coba. Ah, gitu dong. Jadi kamu tidak akan pernah kamu tidak bisa mendapatkan Kamu Yesus Tuhan di Bible, menyembah di Al-Quran nggak Allah bisa. bersama Yesus itu sifatnya, daging, bukan nggak ada yang bukan bahas sifat. Yesus. Oke, Tidak saya lanjut. ada yang bahas Yesus, tidak ada yang bahas Isa. Iya Yang kan saya kamu tanya, membahas menyembah Al-Quran Allah Trinitas itu karena bersama pingin Yesus sifatnya lolos nggak? di situ. Maaf Jawab ye. dulu. Kamu Maaf ye. menyembah Allahmu itu bersama sifatnya enggak? Katanya sifat Allah Itu kekal. Kamu daging. sembah juga nggak Maaf. sifatnya? Oke. Mana? Kamu sembah juga sifatnya Allah yang ada dalam diri Allah? Yes. Coba jawab. Kan saya sudah bilang tadi iya. Oke, berarti Ah, kamu terus? juga menyembah kalam dong. Oke, udah selesai. Yes, Sama memang seperti betul. itu juga Terus, Tritunggal. apa Berarti mas- kamu, oke, Zuma nyembah kalam Allah ya. Oke, teman-teman. Oke. Zo- Kalam itu Zuma apa? menyembah Kalam itu apa? Kalam Allah. Kalam itu Udah selesai kan? Berarti oke ya, fix. Zuma itu menyembah Allah bersama sifat-sifat Allah yang ada Yes, di dalamnya. pintar. Berarti kamu juga menyembah 20 sifat Allah. Oke. Berarti Oke. Allah Ingat ya, 20 sifatnya ingat, 21 ingat, Tuhanmu. ingat. Oke, Kalam oke. berbeda Udah dengan selesai dong. kalimah. Kalimah ini Lah, adalah enggak, efek aku nggak dari bahas kalam. kalimah. Sabar dulu. Aku nggak bahas kalimah. Sabar dulu, sabar Aku dulu, nggak sabar bahas dulu. kalimah. Berarti Sabar benar ya? dulu. Kamu Sabar nyembah dulu. kalam ya? Yes. Kamu nyembah kalam Allah ya? Yes, oh pintar. 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 Jadi Kalam Allah itu Allah apa? Zuma, coba. dengar, Kalam Allah itu sabar apa, dulu Zuma? dong, Ini sabar kamu dulu jawab. dong. Kalam Allah itu apa? Hah? Satu-satu aja. Kalam Allah itu apa coba? Kalam Allah adalah sifat berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Selayaknya Nah, kamu sifat mulutmu melekat di bibirmu, di Sifat kepalamu, di berkata-kata. badanmu. Berarti kamu Apakah juga bibirmu, menyembah kata-kata apakah Allah? mulutmu berbeda dengan dirimu? Berarti kamu nyembah kata-kata Allah kan? Iya, berarti kamu nyembah kata-kata Kalimah Allah. bukan kata-kata, Cak Ayu. Tadi kamu Kalam bilang- bukan kata-kata, Tadi kalam kamu itu bilang sifat. Kalam itu adalah berkata-kata. Idiot. Makanya, kamu yang idiot. Kamu tuh goblok ya. Kamu nggak bisa Anjing bedain perempuan kalam sama-sama berkata-kata. bandul, Coba. idiot. Kamu jelasin idiot, Zuma. bedanya Yang bagus berkata kalau sama kata diskusi. apa coba? Zuma. Bedanya kata sama berkata apa? Kalimah Iya, bedanya kata sama berkata apa coba? Bisa nggak? dengan Bedanya kata sama berkata apa? Satu-satu aja Mbak Coba. Bianca. kenapa saya di mute? Kok kalian takut kali sih? Bedanya kata sama berkata apa coba? Jawab. Oke baik, kalau kata itu hasil yang dihasilkan pekerjaan berupa berkata. Oke, sampai sini Ini kan- paham dek? Terus kalau berkata apa? Berkata apa? Berkata itu adalah pekerjaan, proses dari sifat yang melekat pada Tuhan mampu menciptakan dengan cukup berkata, kun jadi, jadilah monyet, jadilah kau. Oke, Wah, jadi saudara berarti iya ya. harus membedakan Kata itu antara berarti apa? kalam Kata
dengan benda. kalimat. Dengar dulu, Kata itu dengar, berarti dengar, kata dengar, benda. dengar. Berkata Dengar. itu adalah Saat kata kerja. gurumu Ketika kamu menjelaskan, mengatakan diam kalam dong. itu kata benda. Saat gurumu ya udah, menjelaskan, sama aja diam, itu. Hei, diam, sama aja, itu diam, sama aja, diam. itu sama aja. Diam. Itu sama Ini kita aja. sedang membaca. Cuma itu sama aja. Berarti kamu udah fix. Itu sama dengan Tritunggal. coba nenekmu Yesus itu kiper. adalah kalam. Tritunggal itu Yesus sama dengan kalam. Izin Yesus sebentar, itu adalah Mbak kalam. Bianca. Yesus itu adalah sang Jangan Tuhan. kau Oke, silakan. akal-akalan, jangan kau Gimana? akal-akali agama Gimana? Islam. Aku Kak mau Fabian, minta gimana? izin sebentar Mbak Bianca. Trinitas dengan Trikwek-kwek dan Trimurti itu baru sama aja. Loh, kamu coba jelasin Trimurti apa? Udah, saya boleh bertanya? Islam juga di sini Saya boleh bertanya? Jawaban dulu Juma. Kau tadi Tunggu ngomong dulu. trik-kwek-kwek. Pertanggungjawaban dulu itu. Di mana Yesus? Jawaban dulu itu Tunggu trik-kwek-kwek dulu. tadi kau bilang. Kau tanggung jawaban dulu tadi itu trik-kwek-kwek kau bilang. Kurikulum itu 3 pribadi. Kau Apa tanggung masalahnya? jawaban dulu itu. Islam juga sama. Iya, sama seperti Tuhanmu 3 pribadi. Apa masalahnya? Cuma Islam juga sama nih. Tanggung jawaban dulu. Dari mana dasarnya mengatakan trik-kwek-kwek? Trikwek, Trimurti, Trisula, apalagi? Bertanggung Tritunggal, itu semua adalah 3 pribadi, Dek. Sebentar. Ini Itu 3 pribadi, Dek. Zuma sudah mengakui tadi teman-teman bahwa Itu 3 pribadi, Dek. Sekarang giliran saya bertanya, boleh? Ini belum diselesaikan dulu dong tentang Tritunggal. Oh, dan diselesaikan Islam. dulu. Oke, silakan, Selesaikan silakan. dulu dong. Iya, kamu kan tadi Iya, sudah mengakui bahwa kamu Iya, menyembah silakan, Allah dan Trikwek. juga kalimatnya kan. Berarti kalian juga Tritunggal dong. Di dalam surah Apanya An-Nisa yang Tritunggal? Apa Tritunggal itu? Loh, kau tadi menyembah kalamullah kan? Kalau Tadi kau bilang kalamullah, ya ini gimana? Kau bilang menyembah kalam. Kalam itu apa? Kalam itu apa? Dengar. Tadi kau sendiri yang bilang. Saya ulang lagi ya, adik-adik. Saya ulang lagi ya. Bedakan kalam. Ini gimana ini? dengan kalimat. Kalam itu apa? Kalam itu Kalam apa? sifat. Sifat, bukan perkataan. Sifat itu bukan Allah kan? Oh, beda lagi. Oh, udah beda lagi. Nah, bagaimana Allahmu itu? Nah, makanya bagaimana Allahmu itu ya menciptakan sesuatu menggunakan apa? Ya, menggunakan apa? Menggunakan apa? Allahmu itu menggunakan apa? Menciptakan. Kutanya dulu kau. Ya, bagaimana Allahmu itu menciptakan? Cepat, jawab. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah, bagaimana Allahmu itu menciptakan? Cepat. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Apa? Dengan apa? Menciptakan cukup dengan berkata kun jadi. Jadi monyet. Perkataan itu jadilah apa? Kau. Gitu cara Tuhanku menciptakan. Jadilah monyet. Jadilah kau. Perkataan itu apa? Gitu. Firman Allah atau bukan? Perkataan Allah itu adalah sesuatu yang dilafazkan yang berasal dari kalimat, yang berasal Berarti dari kau kalam. berarti kau menyembah kalamullah juga? Kalam Allah, sifat yang melekat pada diri Allah. Bedakan dengan kalimat. Tritung dong. Berarti Tritung juga dong. Lucu. Ya sudah, berarti itu Tritunggal. Loh. Pingin kalimat Islam seperti Kristen. Sorry ya, kamu aja, kami tidak. Pingin kalimat Islam juga Tritunggal. Memalukan. Memalukan. Padahal sudah jelas-jelas Innama ada 20. sudah dikatakan Berarti di situ. kamu menyembah semua sifat Allah kan yang 20 kan? Iya. Kamu sifat Allah kan? Kita Sudah jelas-jelas di situ dikatakan 20 in one. Dia 20 in one. Dia menyembah 20 sifat Pingin Allah yang ada sekali dalam umat diri Islam Allah. juga Ya. Trinitas. 20 ya, banyak banget. Loh, Yang kamu sembah cuma 20. gini Zuma. Kalau tidak ada Jibril, bagaimana Allahmu menyampaikan kepada Muhammad? Kamu aja yang Trinitas. Ayo. Bagaimana kalau Oke. tidak ada Jibril, Giliran apakah saya bertanya. Allahmu bisa berfirman Giliran saya langsung bertanya, kepada boleh Muhammad? nggak? Giliran Bisa saya tidak? bertanya boleh enggak? Loh ini tentang kalammu ini Giliran saya tentang perkataan bertanya, Allahmu boleh ini kalau Giliran tidak saya ada bertanya Jibril tentang bagaimana Trinitas juga. Allahmu Adik. menyampaikan kepada Adik. Muhammad firman Allahmu itu? Saya Dek Loh, kau mau jawab juga dulu bertanya. gimana? Ya, jadi supaya kau jangan lagi menyamakan ajaranmu dengan kami.
Nah, yang Ya. tadi yang mengajarkan kami juga Trinitas Loh. itu kalian. Loh, justru ini di ayat ini jelas ya bahwa di sini jelas Tritunggal ada di sini. Nah, kalau Justru memang kamu yang tidak mau ada yang Jibril, menyamakan. ya dengarkan. Kamu yang memaksakan supaya kami juga Trinitas. Nggak malu kau? Loh, gini, kalau tidak ada Allahmu ya yang menyampaikan melalui Jibril, Allahmu bisa nggak melalui Muhammad langsung? Bisa tidak? Parah. Loh, nggak bisa. Boleh saya bertanya satu hal? Itu ayatmu loh. Itu ayatmu itu. Saya Kamu bertanya. yang mengakui, kamu sendiri yang mengakui tadi bahwa kamu juga menyembah. Kau sendiri yang mengakui. Boleh Berarti saya dari Tritunggal. Kenapa? Karena ada Allah. boleh saya bertanya tentang satu. Kamu sendiri yang mengakui bahwa Islam itu Tritunggal, bukan Boleh? kita. Ngapain kita? Boleh saya bertanya? Berdasarkan surah An-Nisa 7. Boleh saya bertanya? Zuma sendiri yang mengaku Tentang bahwa di Trinitas, dalam Islam boleh? mereka juga menyembah Trinitas. Kenapa? Karena Boleh? ada Allah, ada kalimat Disama-samakan nih. disama-samakan Mau kamu mirip. Loh, itu ayatmu kok. Loh, ayatmu sendiri yang mengatakan dan kau mengatakan tadi bahwa menyembah juga kalamu loh yang kau sembah itu. Dengan dirinya Kasihan ini kualitasnya. Sama dengan Islamnya. Loh, kau yang menyamakan itu di dalam Allahmu yang menyamakan. Enggak malu. Kasihan. Ingin saya bertanya satu boleh? Allahmu yang menyamakan, lihat itu ayatnya, makanya baca minimal sekolah deh Trinitas, ya. Boleh? Boleh saya bertanya Ya. tentang Trinitas? Minimal sekolah. Allahmu yang berfirman di sini ya, menyamakan dengan Tritunggal kami. Loh, dan kau sudah mengakui ya bahwa kau itu menyembah kalamullah bukan menyembah Allah. Boleh saya Kau yang bertanya bilang. satu pertanyaan? Ya kau pastikan dulu bahwa kau memang menyembah kalamullah dan Tritunggal. Boleh saya bertanya satu hal? Oh, nggak berani dia. Boleh? Coba Nggak berani. tunjukkan di mana Yesus ajarkan tentang Tritunggal. Silakan. Cuma 20 sifat yang Allah. tadi. Tolong Loh, kau akui tunjukkan dulu. di mana Iya, Kau bertanya, akui dulu. tapi akui dulu yang Gimana? tadi statementmu. Biar teman-temanmu pada dengar ini di semua. mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Ayo. Kau akui dulu. Alamak. Lo gampang sekali menjawab pertanyaan bodohmu itu Biar gampang. disaksikan orang Indonesia. Ya, disaksikan. Kau akui dulu. Ya, kau akui dulu dong. Giliran saya. Kau akui bertanya dulu. dong. Anak dan roh kudus. Ya, kau akui dulu. Di ma- Itu Gak berani kan? Gak berani. Zuma tidak berani mengakui bahwa dia menyembah Tritunggal seperti yang dikatakan firman Allahmu dalam Quranmu ini. Ya, gak berani, gak bisa. jelaskan, boleh? Ya, inilah makanya umat buta Allah huruf seperti menciptakan ini. Nabi Isa dari Apa? kalam. Dari kalamnya, dari kalimat yang keluar darinya sampai Ya, kau kepada menyembah kalam atau tidak? Maryam hamil. Yesus tercipta dari Kau kalimat menyembah Allah. Mana Yesus di situ? Mana Yesus di situ? Mana Yesus di situ? Oh, berubah lagi. Isa kemudian tercipta menjadi manusia, rohnya itu dari Allah. Jadi Ya, Yesus sama dengan Isa bukan? Jadi Isa itu Yesus sama adalah dengan Isa bukan? ciptaan Yesus Allah. sama dengan Isa Udah, bukan? Jadi tidak ada Trinitas Hah? di Islam. Yesus Karena sama dengan Isa bukan? Karena Isa itu adalah ciptaan. Jadi tidak sama Yesus sama dengan Isa Trinitas. bukan? Sekarang Zuma. saya balik nanya. Ya. Yesus sama dengan Sekarang Isa saya balik bukan? nanya. Kita samakan dulu suaranya. Isa itu Hah? adalah manusia suci. Iya, Yesus Yesus. manusia terkutuk. Mana di dalam Al-Quran? Galatia 3 nomor 13. Yesus Loh, manusia malah terkutuk. pakai Alkitab. Mana kau Isa tunjukkan manusia bahwa suci. Yesus itu ada di dalam Quran? Mana? Hei, Nabi Isa manusia suci. Al-Quran surah Maryam Gak ayat bisa 19. kan? Zuma tidak bisa membuktikan kata Yesus, tapi dia pakai Al-Quran menggunakan kata Yesus. Sakit jiwa. Oke. Kamu bertanya. Jadi jangan apakah kau sama-samakan. Apakah Isa dan Ya. Yesus sama? Saya katakan beda. Isa manusia Nah, suci, beda ya. Yesus Beda manusia ya. terkutuk. Bahwa Beda Zuma dong. sudah mengatakan bahwa Beda dong. Isa sama Beda dengan dong. beda dengan Yesus. Kalau Zuma masih menyampaikan berarti Zuma harus beda. murtad. Beda. Ya. Beda. Murtad kau. Beda yang menyamakan
mengaitkan Nabi Isa dengan Yesus itu Kristen. Zuma nyembah Loh, Allah. orang Kristen lebih ada dibandingkan Islam, sadar, buta huruf memang. Nggak pernah. Satu pertanyaan boleh? Di mana Tadi Kak Ena, tadi kan Di mana Zuma gini Yesus mengajarkan Zuma Trinitas? kan tadi Silakan. bilang gini, enggak Basroh tadi tuh. Tadi kan Zuma mengatakan bahwa pada saat si Isa itu ada gitu kan, rohnya itu kan ditiup di mana Yesus gitu ya kan? mengajarkan Nah, Trinitas? Iya, dengan kalongnya kan. Di ma- Ketika Allah yang meniup roh itu gini, ini simpelnya ya. Ketika Allah itu berkata-kata, berarti tadi kan ketika kalimatullah itu keluar, berarti karena Yesus. ada apa? Karena ada di dalam diri Allah itu kalam Allah. Makanya ada kalam Allah di dalam diri Allah, makanya Yesus keluar mencipta- kalimatullah itu ya kan. Nah, Dia- ketika tadi roh itu keluar dari Allah, roh itu berasal dari mana coba Zuma? Roh yang keluar dari Allah itu dari mana coba? Kamu jelasin. Roh yang keluar dari Allah itu dari mana? Berasal dari mana roh Allah roh yang keluar dari Zuma Allah sudah itu? menjelaskan Tadi- Bianca bahwa Dia bilang apa? Allah itu mengutus kalamnya, makanya Isa datang ke dalam rahimnya Maria. Iya, itu kalam. berarti Tadi kan Zuma dia sudah bilang kayak memahami gini, tentang roh itu tadi. juga. Bukan begitu, Roh jangan enggak, kau itu kalam. pelintir. Roh tadi roh. Loh, kau yang mengatakan tadi kok. Kalimat Allah datang melalui Roh Kudus kepada Maryam. Roh tadi. Diantar kamu kemudian bilang gini, kalimat itu tadi diantar Allah- oleh Roh Kudus kepada Zuma, Maryam. Allah Wahai tadi Maryam, kan memberikan- Tuhanmu Allah Zuma, menghendaki kamu engkau congean ya, hamil. Zuma, congean ya. Hamillah Maryam, Ketika- lahirlah Isa. Ketika Rohnya Isa Isa dari ingin mana? dibunuh Bani Israel, Iya, Isa dari Isa mana? dinaikkan oleh Allah. Rohnya Datanglah Isa orang-orang dari mana? Rohnya Isa dari Rohnya mana? Isa dari Isa mana? digantikan. Rohnya Isa dari Nah, mana? penggantinya Isa. Isa disembah oleh Kristen. Nah, siapa penggantinya Isa? Junjungan Siapa Isa penggantinya Isa? berani jawab. Hah? Yesus. Ya udah di mana? Yang disalib toh. Ya, di mana? Di Manusia dalam Quranmu? terkutuk, kan? Ya, di mana dalam Quranmu? Di mana? Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Ada nama Yang Yesus di situ. disalib. Nih, Yang disalib Bukain. Zainab bukain, tolong. Anisa 157. Anisa 157. Kita buka ya. Kita buktikan ya. Nabi Isa Kalau adalah- perkataan Zuma di situ ada Yesus yang menggantikan. Silakan. nih, kami menghukum pula mereka karena ucapan Dan- mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Betul putra kali. Maryam Rasul Allah. Salib Karena itu mereka Yesus. tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih tentang pendapatnya pembunuhan Isa selama dalam keraguan-raguan terhadapnya, mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu. Mana Yesus di sini? Mana Yesus itu? Mana Yesus di situ? Mana? Oke, saya jawab. Jawab mana Yesus di situ? Ya, silakan Nuralim, silakan. Baik. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa diselamatkan kemudian oleh Allah dan digantikan oleh orang yang diserupakan dengannya. Nah, siapa? Mana Yesus? Menurut tradisi Kristen yang disalib itu namanya Yesus. Kristen. Katanya nggak mau nyamain. Katanya nggak mau nyamakan. Nah, Allahmu yang menyerupakan Isa itu siapa? Enggak. Nah, nggak bisa jawab. Nabi Isa Ya. Ternyata yang menggantikan Mana Yesus di situ? Mana Yesus di situ? Mana ayatnya? Mana? Ternyata yang menggantikan Nabi Isa Mana? Nah, sampahmu ini, Quranmu ini ya, nggak mampu menjelaskan bahwa itu Yesus, tapi kau melebihi Allahmu, ya, menambahkan Yesus di situ. Ya, nggak bisa. Kau menjawab selalu dengan Al-Quran, dengan Alkitab. Makanya umat Islam ini akan selalu menjawab dengan Alkitab karena Al-Quran itu tidak mampu menjawab dengan sendirinya. Gak bisa. Ya siapa? Mana di situ ada nama Yesus? Galatia 3 Mana? nomor 13. Loh, Alkitab lagi. Begini kualitas Islam tidak mampu menjelaskan, ya. Memakai Alkitab saja kerjanya. Malu dong nyontek. Ya makanya nyontek. Yesus yang mati terkutuk. Nabi Isa itu diselamatkan, yang menggantikannya manusia terkutuk menurut surah namanya An-Nisa Yesus. 157 ini. Gimana dong? Mana? Galatia 3 nomor 13. Tujuh ini sih Isa disangka Suma.
telah menebus Kristen dari kutub menurut hukum surah Taurat An-Nisa dengan jalan 157 Isa menjadi disalib kutub. Suma. Cie. Coba dijawab dulu. Yesus Nggak bisa. 157 ini. Nggak Isa bisa disalib Zuma. Terus menjadi Coba jawab kutub. dulu ini. Ya nggak bisa. Nabi Isa menggantikan. Nggak bisa. Tidak. Ya, modal buta huruf seperti ini nggak bisa. Ya ilah, Allahmu tidak sanggup menjelaskan, ya, nggak bisa menjelaskan bahwa yang menyelamatkan itu siapa dan menggantikan Yesus Isa itu siapa. Dia mengambil dari Alkitab. Astaga, Nabi Isa disembah nih. kasihan. Semua ini lucu ya. Dia datang bawa kita dongeng di sini. Mana kita mau pasti kita tertawa lah. Nggak bisa. Di sini bawa kita dongeng, kita Nggak bisa. Kami ini dari apa? Jadi komedian semua. Ya, Kami dalam surah ini semua dalam surah An-Nisa komedian kalian ini. Makanya apa? Semua Nabi Isa Aduh, Kau parah kan yang bawa kalian surah ini. An-Nisa ini. Kau kan yang bawa Jadi surah saya An-Nisa belum bisa bertanya. 157. Nah, menurut Nggak bisa ayat ya? ini, Belum bisa sebentar bertanya. dulu. Ya berarti Al-Quran itu nggak lengkap ya? Belum bisa Ini bertanya. siapa yang disalib? Cuma menurut ayat ini Isa disalib atau tidak? Tidak dong. Menurut ayat ini Isa disalib atau tidak? Tidak dong. Di mana dikatakan tidak disalib di situ? Itu ayatnya jelas. Dalam Arabnya di situ Melainkan dikatakan mereka "Ma tidak qatalahu menyalibnya wa ma dan tidak salabuhu wa-" membunuhnya. Di mana Melainkan kata yang tidak mereka dalam bunuh bahasa Arab? adalah orang yang Dalam bahasa Arab, diserupakan di mana kata dengan tidak di Nabi situ? Isa. Dan Dalam bahasa ternyata Arab, di mana kata menurut tidak di kalian situ? yang disalib Dalam- namanya Yesus. Dalam bahasa Arab di mana kata tidak di situ? Suma. Dalam bahasa Arab di mana kata tidak? Ma qatalahu wa ma salabuhu, di mana kata tidak? Di mana kata tidak dalam bahasa Arabnya sini? Jawab saya. Di sini katakan ma qatalahu wa ma salabuhu. Bukan la qatalahu wa la salabuhu. Enggak ada kata tidak di sini. Di sini apakah dia dibunuh dan apakah dia disalibkan? Ini pertanyaan. Nggak mampu dia, nggak mampu. Nggak bisa, Nathan nggak bisa Nathan Dalam dia. bahasa Arabnya mana kata tidak? Nggak tahu dia nggak bisa bahasa Arab dia. Nggak bisa. Nggak bisa bahasa Arab dia. Nggak bisa bahasa Arab. Ya, kau sudah tidak mampu, aling. Kau tidak mampu ya untuk menjawab bahwa di situ yang digantikan atau yang diserupakan itu bukan Yesus. Ya, tetapi kau mengambil dari Alkitab kami dan menyamakan Yesus dengan Isa. Itu botol. Loh, ya udah, kau jelaskan siapa yang diserupakan? Siapa yang diserupakan? Jelaskan samamu. Iya, Nabi siapa Isa namanya pun yang menggantikan Isa? diselamatkan. Siapa yang Nabi menggantikan Isa Isa pun menurut Al-Quran? diselamatkan. Ya udah, menurut Al-Quran siapa yang menggantikan Isa? lalu kemudian, Malu. Nabi Isa diangkat. Makanya jangan nyontek. menggantikannya Kalau di tiang nyontek, salib udah nyontek adalah salah. orang yang diserupakan. Nah, kalau nyontek salah, ini sampah namanya, bukan firman Allah. Kasihan. Boleh tahu sudah ini kisah Isa ini abad berapa Suma? Nabi kami diselamatkan. Iya, Yang kisah Isa ini abad berapa Suma? Kisah Isa ini abad berapa coba? Abad berapa kisah Isa ini coba? Masya Allah. Nabi Isa diselamatkan dan ternyata Iya, yang abad berapa itu Yesus kejadiannya? tuh. Abad berapa kejadiannya itu? Aduh, parah. Ayo, abad berapa kejadiannya itu? Coba kamu cerita dulu. Ternyata yang menggantikan Nabi Wey, Isa itu abad berapa Yesus. kejadiannya? Wey, abad Alamak. berapa kejadiannya dulu? Coba abad berapa kejadiannya itu semua? Yang iya. menggantikan Nabi Isa ketahuan namanya Ya siapa? Yesus. Lo mana Abad berapa kejadiannya? mana ayat berapa? Ayat berapa yang di dalam Quran? Ayat berapa? Di dalam Al-Quran cuma dikatakan Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kristen yang disalib namanya Jangan menurut Kristen. Menurut Quranmu, firman Allahmu yang nggak ada ini, ya, di mana bahwa ada kata Yesus yang menggantikan Isa di situ, nggak bisa. Ya, makanya kalau kualitas umat buta huruf seperti ini nggak mampu. Ya, nggak mampu. Kalau ini mesti ditanya dulu, ini kejadiannya abad berapa ini Isa ini? Coba. Iya, abad keberapa? Abad keberapa ini? ternyata Abad keberapa? Abad berapa? Abad ternyata berapa? pengganti Nabi Isa Hei, itu kejawab dulu, aduh. teman-teman. Nggak bisa dia.
Kualitas Zuma, ya, saya ngerti bahwa kualitas Zuma hanya mencari koin ya untuk supaya apa? Quranmu melengkapi dengan Alkitab kami. Inilah umat buta huruf yang hanya menyamakan Isa kami dengan Yesus, tapi sejarahnya nol, nggak mampu. Ya, abad keberapa juga nggak tahu. Tidak pernah ada catatan sejarah ini ya. Nggak ada catatan sejarah semua. Kok kamu datang bawa kitab dongeng di sini? Dikit lah. Kitab dongeng. Ya, makanya Nur Alim kalau mau menjelaskan tentang Yesus itu punya sejarah. Nah, kalau Isamu siapa sejarahnya? Gak ada. Allahmu tidak mampu menjelaskan karena Allahmu memang gak ada. Ya, Allahmu tidak ada. Makanya Muhammad itu berhasil menciptakan, ya, Allahmu berhasil menciptakan Allah yang keluar dari selangkangannya Muhammad. Nah, itulah dia. Karena apa? Karena Allahmu tidak mampu menjelaskan siapa yang menggantikan Isa. Kasihan ini kitab-kitab sampah seperti ini. Kualitas umat buta huruf. Kau bisa jawab nggak? Bisa nggak kau jawab? Siapa ya kau mewakili umat Islam? Ya, gini Zuma, dengarkan. Kau mewakili umat Islam ya yang menyamakan Isa dengan Yesus. Siapa yang menggantikan Isa? Silakan. Menurut Quranmu ya, jangan kau jawab. Yesus terkutuk. Jangan kau jawab menggunakan Alkitab. Oke. Mana bisa jawab kitab dongeng kok. Ini tidak ada kisah sejarahnya, ini ada yang menggantikan. Tidak ada. Tidak ada kitab sejarahnya. Dengar. Apa? Di Dalam kitab Al-Quran, dongeng. Bilang dong, jangan ini. Bilang kitab dongeng. Bilang dong. Tidak disebut siapa yang menggantikan. Iya, karena dongeng. Nah, Allahmu nggak tahu dongeng. Allahmu saja nggak mampu menjelaskan siapa yang menggantikan Isa. Kalau saya tanya siapa yang menyunat Yesus? Kenapa? Memang ada. Tapi kan kau aja nggak bisa mampu menjawab ini. Loh, udah mau mencari. Kau akui dulu bahwa Al-Quranmu tidak lengkap. Silakan. Siapa namanya? Loh, iya saya jawab. Tapi kau bilang dulu bahwa Al-Quranmu ini tidak lengkap. Siapa yang memotong kontolnya? Nggak bisa. Ya, saya jawab. Saya jawab, kau akui dulu bahwa Al-Quranmu ini tidak lengkap. Allahmu tidak mampu menuliskan siapa yang menggantikan Isa. Ya, saya jawab. Oke, silakan. Ya, saya jawab, tapi kau akui dulu bahwa Al-Quranmu ini Allahmu tidak mampu untuk menuliskan siapa pengganti Isa. Gak bisa. Gak mampu dia, gak mampu. Kasihan ini. Gak mampu. Kualitas pendebat perwakilan Islam tidak mampu mengakui bahwa pengganti Isa itu ya adalah Yesus menurut Quran. Silakan, bisa nggak? Makanya baca kitab yang sesuai dengan sejarahnya. Cuma jangan kebiasaan kamu baca kitab dongeng. Tuhannya Kristen. Baca tuh ada di ini kan. Jawab. Baca. Jawab. Siapa nama orang yang Gak mampu. Gak mau sesuai dengan sejarah. Gak bisa dia. Gak bisa dia. Hanya seorang Nur Alim tidak mampu menjawab. Tidak mampu. Tidak mampu dia. Bikin timer yuk. Bikin timer yuk. Bikin timer. Berani semua kalau pakai timer. CP itu temanmu coba bikin timer yuk. Nangis. Ayo. Host. Mana hostnya? Ayo kita bikin timer yuk. Iya, enggak apa-apa yuk. Kita bikin timer yuk. Ayo. Mana berani semua. Ayo boleh. Enggak apa-apa. Yang glob. Ya, saya belum bertanya. Yang dari bawah ini kitab dongeng.
Mana berani dia. Jangan dilepaskan dia ya. Ya udah, gini aja ya. Berarti fix ya bahwa Zuma tidak mampu dan Al-Qur'anmu tidak mampu menjawab Isa ya. Yang bisa menyerupai Isa itu dan menggantikan Isa itu siapa? Tidak ada ya. Tidak mampu ya. Ya udah, tidak mampu. Tidak mampu ya. Berarti Al-Qur'an itu tidak mampu. Silakan. Tahu siapa yang potong nonotnya? Karena saya tidak diberi waktu untuk bertanya. Saya tunjukkan timer dong. Bikin timer dong. Aduh. Ya, oke. Mau kabur dia kabur. Kita pengen timer. Oh, mau mana? Hei. Nur Alim udah dapat koin, lari. Lari, buta huruf, lari. Lari, dia nggak lari. Awas, jangan lari. Jangan lari. Dasar umat buta huruf ini lari. Kasihan gak mampu menjawab. Gak mampu dia menjawab. Biar si Dosma nangis. Oh, pantaslah Bang Zuma dilaporin. Ternyata memang setiap dia masuk ke room Oten babak belur semua penyembah manusia pengganti Nabi Isa. Allahu Akbar. Nangis mereka. Dikatakan siapa nama yang menggantikan Nabi Isa? Kutanya, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tidak diurai. Saya balik nanya, siapa nama yang memotong nonotnya Yesus Tuhanmu? Tidak bisa juga jawab. Ya sama, tuduhan yang fitnahan dan hinaannya tentang Allah. Saya balikkan, berarti Tuhanmu nonotnya aja dipotong nggak tahu. Tadi suara Gurunda sih audio Gurunda kalah sama si mereka kecil. Iya, tadi kalah ada audionya. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Kata saya aneh nih, nggak biasanya audio Gurunda kalah. Itu si PC itu gede itu suaranya. Mungkin ada yang treble kali. Nanti kita ganti pakai ini, Toa. Nanti mereka juga ganti pakai lonceng gereja itu. Tang. Oke, dilanjut dulu teman-teman. Silakan. Siap Gurunda. Ayo buat oten-oten yang mau diskusi silakan ini naik ya. Kita diskusi santai aja, jangan ada hujatan ya. Yang Muslim jangan tunggu dulu ya, Kita naikin yang Kristen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ikuti Bang Zuma dari room sebelah si Oten itu. Tadi itu saya dengar ada perkataan si Oten di sebelah itu, Al-Quran itu sampah katanya. Iya, biasalah. Kira-kira Yesus aja dibilangnya kutuk. Jadi biasalah itu. Nah, teman-teman mungkin bertanya, kenapa saya meninggalkan Komal itu? Karena muncul sang penghujat Dajjal. Al-Quran kemudian menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala ta'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum izam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama dengan mereka. Makanya saya keluar, karena saya tahu si Congorpedia itu pasti mau mengolok-olok Al-Quran, mau menghina Allah dan Nabi Muhammad. Makanya saya keluar. Bukan saya takut, saya malah tantang dia untuk offline, debat offline. Tapi dia nggak pernah berani. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan Anda merasa kecewa. Tidak, saya keluar karena menghindari Al-Quran diolok-olok di sana. Silakan diambil alih sebentar teman-teman. Ya, ini ada Seven DNJA, Muslim apa Kristen? Ya, Seven Muslim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderatornya ya Bung Rocky. Ya, selamat malam, Kian Santang. Ya, Bang Juma, sehat Bang Juma. Ya, lagi Isya mungkin. Ya, Isya. Ya udah, nggak apa-apa Bang. Bawa aja Bang. Oke. Bang Kian Santang ya. Rocky Gerung. Iya, siap. Iya, mau sampaikan pesan nih sebentar, boleh Bang Kian Santang? Boleh, silakan. Ya, saya jujur sedih sekali tadi mendidih darah saya lihat Bang Zuma digituin tadi. Saya ngikutin Bang Zuma kan. Habis itu dimatikan. Iya, dimatikan, di mute. Mendidih darah saya bang, nih. aku mendidih betul tadi itu Bang. Iya. Aku naik tidak bisa. Saya pun mau naik tadi tak bisa itu. Iya. Rasanya kalau memang mau saya bunuh orang itu semua malam ini mau saya bunuh. Jangan Bang, nggak boleh gitu Bang. Kita muslim nggak boleh gitu. Biarin aja Bang. Bong. Mendidih darah saya. Gini betul. Bong. Ini saya kasih sebuah kiasan ya Bong. Ya. Bung tahu nggak kenapa gajah itu kakinya 4? Tahu nggak? Mau nggak? Ya silakan. Iya. Yang saya tanya, Bung tahu nggak tuh kenapa gajah itu kakinya 4? Tidak tahu. Karena kalau 2 itu ayam. Ya, jadi itu adalah sebuah motivasi itu. Ya. Oke, buat yang Oten silahkan naik gitu. Iya. Iya. Sebentar, ini ada tamu. Selamat malam, Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Waalaikumsalam. Islam atau Oten? Silakan bertanya, Zulkifli. Nama Zulkifli pasti Muslim bro. Oh iya, lupa. Teman saya ternyata. Aduh. Ini mana yang Oten? Baik, kita persilakan yang Kristen dulu ya. Yang Muslim, yang ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki Kian Santang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Salam dari Papua. Aku barusan menyaksikan. Gini, menurut aku teman-teman Muslim nggak perlu terlalu sebarbar itu ya, Bang DNZA. Kita nggak perlu sebarbar itu. Kita udah tahu mereka. Siap Bang, maaf Bang, siap. Mendidih darah saya Bang lihatnya Bang tadi. Kita itu udah tahu kualitas mereka, kita udah tahu ya. Mereka itu hanya sekelas penghujat yang tidak mampu memakai identitas asli mereka, begitu. Itu saja, teman-teman tidak perlu panas. Kita di sini sudah tahu kualitas apologet Islam Indonesia seperti apa. Ya itu aja. Terima kasih. Iya, baik. Intinya jauhi yang namanya, ya benar. Intinya jauhi itu yang namanya dosa maksiat atau disingkat dosma itu. Ya, perbanyaklah kebaikan, hindari dosa maksiat atau dosma jika disingkat. Jadi singkatannya dosma itu ya, Bung Rogi? Benar. Enggak, bukan. Dosma itu disingkat, dosa maksiat itu disingkat dosma itu. Kan bisa kan? Koten. Ya, baik. Aku izin turun mantau di bawah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat saudara-saudaraku sekalian semua, saya izin turun juga ya. Biar tidak siap Bang. Slot buat Oten ya, saya mantau dari bawah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allahu Akbar. Ya, jangan lupa di tab layar teman-teman. Ini pasti panas nih ke depannya ya. Pasti agak ini nih debatnya. Tolong di tab layar dan di share biar kuat komalnya weh. Izin Bang Kian Santang. Ya, izin diterima. Saya turun dulu Bang, nanti saya pantau di bawah Bang. Oh siap. Kalau di bawah jangan lupa sambil di tab layar ya Bang. Siap Abangku, siap, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ya mungkin malam ini siapa namanya? Bang Zulkifli kemana itu? Sholat. Siapa namanya? Oh, si Cebol. Mungkin malam ini si Cebol tidur di rumahnya mungkin yang terakhir kalinya ya. Nanti bisa tidur nyenyak lagi ya Cebol ya.
Selamat menikmati hari-hari indah nanti di dalam jeruji besi ya, Cabal. Justru itu enak dong. Akhirnya makan gratis itu, tidak bayar sewa. Karena doa dia kan kemarin mintanya makan 3 kali sehari, dikabulkanlah sama Allah, ya kan? Keren, itu gratis itu. Nih nggak kasih makan gratis katanya, doanya begitu, dikabulkan oleh Allah, masuk jeruji besi, 3 kali makan sehari. Ya, selamat malam. Ya, Kristen dulu teman-teman yang dinaikin ya. Iya, Bang Windy pula. Bu Windy, selamat malam. Aduh, kabur. Jangan bikin dosa maksiat dong. Iya, benar. Assalamualaikum, Bang Fisabilillah. Halo, waalaikumsalam. Minta izin, Bang. Iya, diizinkan apa? Kalau misalkan diizinin sesuai dari nama belakangnya, boleh nggak? Maksudnya? Izin dijampe-jampe. Oh, mau dijampe-jampe? Oke. Kini kuang-kuang sorgen topu pendayan pisabilillah pada ituang di pokok berdayan. Nah, udah jampe. Udah ya? Ya, siap, Kang. Oke. Kakekku tuh Kian Santang gitu. Yang dicampe bukan aku yang dicampe Inggris ya. Nggak cek kodam. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Meskipun candaan, tapi tidak boleh dalam cek kodam itu. Kiki, syukran. Ya, terus teman-teman, tembusin dulu sampai 100 biar kuat nih komalnya nih. Kita mau naikin konten yang ini ntar. Mudah-mudahan nanti si Dosma mau naik, udah saya undang. Enak nih kalau naik dia nih. Karungan ya. Ini ada yang naik, silakan ditanya. Oten atau Islam, Saudara Kian. Selamat malam, Bung Zulkifli. Yang tadi. Ini teman saya tadi, aduh lupa lagi. Coba lagi. Lama, saya lupa lagi. Parah, Bang Rocky. Nah, langsung mute. Assalamualaikum, Bang Muhammad. Ya, waalaikumsalam Bang. Bang Kiang, izin Bang. Ya, diizinkan, silakan saudara. Nggak pakai Bang, nggak pakai Jangan pakai Bang, nanti artinya lain. Ya, karena N dan S gitu ya, sorry. itu jadi Oke. Jadi gini Bang, saya kan sama Ovid debat gitu di chatting, terus dia menghina Nabi dengan mengetik di situ bahwa Nabi itu mendapatkan petunjuk dari 3 dewi pagan gitu. Makanya kalau dia naik saya pengen sekali ketemu sama dia karena sudah menghujat dia itu. Bang, abang tahu nggak si Opid itu siapa Bang? Iya, maksudnya saya ada bukti chatnya juga Bang. Biarin aja Bang, dia itu agak lain Bang. Agak lain dia itu. Saya tahu itu. Orangnya agak sedikit spesial itu Bang. Jadi harap dimaklumi saja kalau Ovid itu. Karena memang biasalah. Punya kelebihan ya. Abang paham kan maksud itu? Iya. Terakhir Bang, dia tuh kalau emosi keluar semua bahasa kotornya Bang. Kenceng banget suaranya Bang, kecilin dikit Bang. Sakit telinga. Sorry. Jadi dia itu kalau kenceng banget suaranya Bang, itu suaranya kecil, macam minoritas, nggak kedengaran itu. Oh sorry. Oh iya, sorry. Oke. Lanjut. Bang, saya izin turun Bang. Jadi kalau
Kalau dia naik saya izin anu juga. Ya, iya Bang. Ya, itu aja sih dari saya. Iya, diizinkan. Sukses buat semua. Gurunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren tadi Bang Juma ya, Gurunda. Wah, Bang Handi kemana Bang Kian? Lagi ada urusan. Oh iya. Dikeroyok sama berapa orang itu? Masya Allah. 8 orang. Main mute, jelek mainnya. Ya itulah kelakuan mereka. Nggak ngasih kesempatan, kita fair ngasih kesempatan mereka untuk berargumen. Main mute. Baik, iya teman-teman. Itu yang dibilang toleransi. Iya. Jadi buat teman-teman dari non-muslim bisa naik untuk diskusi secara akademis itu atau bertanya itu ya. Tapi pastikan ketika bertanya ada data yang valid itu, atau jika tidak ada data maka hanya dibolehkan bertanya, jangan mendebat. Boleh mendebat jika ada data yang dibawa itu. Ya, silakan kalau mau naik. Kita secara santun itu. Jangan ada hujatan. Assalamualaikum Nuaiman. Ya, Nuaiman, selamat malam. Assalamualaikum Nuaiman. Nuaiman, selamat malam. Ya. Oh iya ya. Baik, silakan dijawab pertanyaan Bung Kian dari Nuaiman. Nuaiman, selamat malam. Nah, ini mah mau nge-report doang ya lu. Turunin aja. Tukang report dia. Iya. Assalamualaikum. Kabur. Disalami kabur. Muslim kuatkan ukhuwah ya, ukhuwahnya ya. Satu komando. Ya. Selamat malam, Toko Bu Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Pertama-tama saya ini ikut prihatin ya, karena sering sekali. Oh ya, saya Muslim Bang, abang-abang semua di sini. Sasugi, naik ke Sasugi. Ya, kenapa Bu? Kenapa Bu? Iya, jadi ikut prihatin. Agama kita ini sering diolok-olok, padahal kan kita menyampaikan kebenaran. Jangan masuk ke sana. Kedengaran nggak suaraku? Kedengaran Bu, kedengaran. Terus lanjut Bu, lanjut. Jadi kalau next, kalau Bang Suma atau yang lainnya masuk ke ini sharing aja ya bang-abangku. Iya Ibu, lanjut. Iya, jadi kalau kita masuk ke rumah non-muslim ingin bertukar pikiran atau menyampaikan yang menjadi firman, tapi mereka tidak memberi kesempatan, terus mereka mainnya mute, kita sudah tahu kualitas mereka, jadi mereka ini tidak bisa menjawab, jadi mereka menggunakan mute, kick, lapor, karena mereka hanya mempunyai
kualitas, istilahnya kualitas mereka rendah. Kalau seumpamanya kualitas mereka itu mumpuni, bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita, pasti mereka berani berdebat, tidak main mute. Ya tidak Bang? Ya, gini ya Bu ya, saya jelasin dikit ya sebelum ke yang lain ya. Mungkin nanti Ustaz Sugi mau jelasin juga. Justru apa yang kita lakukan itu, terutama buat Gerunda Jumat tadi udah keren banget. Itu untuk mempermalukan mereka Bu. Kualitas mereka itu seperti itu, karakter mereka itu seperti itu, sifat dan adab mereka itu seperti itu, secara tidak langsung itu justru mempermalukan mereka Bu di depan jemaatnya, di depan umatnya Bu. Gitu loh Bu. Jadi ini jawaban buat si Dosma. Kenapa Gerunda Jumat kesini dan makin kesini itu tegas dan keras untuk menghadapi mereka? Nah itulah kelakuan mereka seperti itu. Itu jawaban buat si Dosma dan buat teman-teman Kristen yang melaporkan Gerunda Jumat, gitulah Bu. Paham ya Bu ya? Kita udah tahu dari dulu, dari zaman di FB, di StreamYard, di Zoom, kelakuan mereka itu emang seperti itu Bu. Nah disinilah kewajiban kita untuk membongkar aib mereka gitu. Mungkin Ustaz Sugi mau menambahkan, silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Tuh di mute. Mungkin Bang Rocky mau menambahkan, silakan. Ya tidak ada, karena dari segi Muslim itu defense dan counter itu tidak ada hujatan, justru mereka yang menghujat. Jadi sekiranya apa ya tidak usah ditonton itu. Memang dari dulu, bahkan dari zaman Nabi pun sudah begitu itu, dan itu akan berlanjut itu. Tapi bukan berarti diam, Muslim itu tidak. Itu dia. Kalau pribadi kita dihina ya tidak masalah, kita doakan mereka lebih baik. Tapi kalau sudah masalah tauhid, akidah, Allah dan Nabi dihina, ya kita harus lawan itu. Bukan berarti lawan dengan fisik. Kalau fisik diserang fisik ya kita bahas dengan fisik. Kalau argumen dibahas dengan argumen itu. Itu dia poinnya itu. Ya, Bang Zuma udah kembali tuh. Mungkin boleh ke Bang Zuma. Belum, masih terjeda itu Gerunda. Oh ya. Saya nge-lag ini di sini nih. HP-nya nggak kuat. Mungkin terima telepon mungkin. Iya, iya. Biasanya begitu. Silakan Bunda Rahma, speak up. Iya. Gitu Ibu ya. Oke Ibu, udah jelas. Oh ya, Bunda Rahma diam, Bunda Rahma diam. Tolong Bunda Rahma diam. Mute dulu Bunda Rahma. Iya, iya. Ya, Bang Handi, silakan Bang Handi. Ya, ya, terima kasih Bang Handi ya guys atas statementnya. Ya, begitulah Mbak Toko dari kita tuh. Jadi Bang usul nih sharing Bang. Jadi kalau bisa sebelum kita masuk ke room-room mereka atau kita buka room, baiknya kita itu bikin tangkap layar Bang, rekam layar, dan kita buat VT. Bu, bentar Halo. Bu. Sebentar Ibu. Itu udah kita lakukan dari zaman dulu kali Bu. Kalau itu Bu, lihat PT-PT saya, PT-PT yang teman-teman lainnya, PT-PT yang di typing, Bani typing aja itu keren-keren Bu, bagus-bagus Bu, keren-keren loh Bu. Itu dari zaman dulu Bu gitu ya. Udah kita lakukan hal ini Bu. Jadi Ibu tenang aja, Ibu nyimak aja ya. Untuk bagian ngerekam, bagian nge-record, bagian nge-up jadi PT-PT itu udah ada bagiannya Bu. Orang-orang yang di bawah ini mereka tidak diam Bu. Mereka juga ikut berdakwah dengan cara merekam dan di-up menjadi PT atau di-up menjadi video short di YouTube. Saya lihat kok. Ini orang-orang yang ada di sini itu semuanya girohnya kuat Bu. Santai aja Bu. Oke Bu? Okay. Makasih ya Bu ya. Oke Bang, oke. Oke, Ibu sehat selalu ya Ibu ya. Ya. Oke yo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Abang Kian, saya izin turun Bang Kian. Nanti siapkan berapa kursi nih untuk Oten. Sebentar saya lagi naik, insya Allah.
Bang Kiat. Siap ya Bang. Syukron Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik silahkan. Mudah-mudahan siapa namanya itu berani naik ya. Ya, dosa maksiat. Playwit. Selamat malam Playwit. Halo Bang, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Iya. Lah, gurunya ke petang. Tema yang semalam itu sih Bang. Kenapa? Tema yang semalam itu yang saya naik, yang kemarin. Tema yang semalam yang saya naik. Yang kemarin abang, saya naik. Oh, abang dari Kristen ya? Iya. Ya bentar ya, gurundanya ke pental ini. Nanti nunggu gurunda Juma ya, Bang. Siap. Tuh, santai aja dulu. Santai dulu. Tema apa yang mau dibahas? Bang Kian Santang, apa temanya yang mau dibahas? Ini yang Playwit ini yang belajar Islam itu kan? Iya Bang, saya Jero Bang. Kalau Abang kenal. Oh iya, tahu. Gimana Bang Jero udah sampai mana belajar Islamnya Bang Jero? Masih ingat Bang Kian kan? Masih ingat kan? Saya ini orang ganteng, jadi kayak daya ingat saya itu kuat gitu Pak Jero. Zero ini posisinya masih Islam, masih Kristen. Enggak, masih Kristen. Oh, masih Kristen. Ya udah, tanya aja Bang, apa yang mau ditanyakan Bang? Ya, tanya aja nih, ada Ustadz Sugi nih, Ustadz Bibal berjalan. Apa yang mau dibahas? Apa yang mau ditanyakan? Nyimak aja dulu Pak, nanti saya pikir, kayaknya masih mikir juga Pak. Nggak apa-apa. Nanti sambil belajar aja. Terus ini dia ini orang baik Ustaz Sugi. Iya. Makanya silakan aja tanya, biar enak kita. Mengalir aja ya. Ini ada satu lagi nih, Pitinet. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema semalam apa Bang Private? Soal tentang berbeda kalau kita pindah keyakinan, dosa kita dihapus Pak. Oh ya memang memang benar Bang, di dalam Islam itu untuk menghapuskan dosa itu tidak perlu harus ada yang mati. Sebagaimana di ajaran Kristen, dosa itu hanya bisa dihapus dengan cara matinya Yesus di tiang salib. Di Islam tidak. Ketika orang itu masuk Islam, maka seluruh dosanya dihapus. Dia akan kembali kepada fitrah, suci kembali, tanpa ada noda sedikit pun. Nah, hebatnya lagi, perbuatan-perbuatan baik ketika dia belum menjadi Islam itu dihitung. Ya, jadi untungnya di situ. Dihitung, tidak dihapus, kemudian dosanya dibersihkan. Nah, itu di Islam. Jadi untuk menghapus dosa itu dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik. Contoh, misalnya kita membuang duri di jalan, itu menghapus dosa. Kita bersedekah, menghapus dosa. Kita puasa, menghapus dosa. Ya, kita berbuat baik kepada orang lain juga menghapus dosa. Jadi dosa itu sangat mudah di Islam cara penyelesaiannya gitu. Tidak ribet kayak di ajaran Anda yang sekarang. Tuhan sendiri harus mati untuk menebus dosa manusia. Nah, di Islam nggak kenal seperti itu Bang. Silakan Bang White, apa komentarnya Bang White? Oh iya Pak, cuman itu aja sih Pak ya. Soalnya lagi masih belajar. Ya. Kalau keluar dari Islam hukumnya apa? Hukum ini Fitnat ini Kristen. Iya. Murtad Bang. Hukumannya murtad. Dihukumi murtad Bang. Saya 2 tahun yang lalu murtad. Tapi kembali. Anda tadinya Islam. Tadi sayanya Katolik, tapi Katolik. Islam.
Kemudian sekarang saya pindah lagi ke di Islam berapa tahun, Bang? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Udah belajar Islam dengan benar, Bang? Alhamdulillah. Ta'awud bisa, Bang? Ta'awud, Bang? Sedikit. Apa ta'awud, Bang? Coba, Bang. Jangan. Saya mau tanya. Ya katanya udah belajar Islam. Iya. Masa ditanya ta'awud nggak ngerti, Bang? Saya 2 tahun doang di Islam, nggak terlalu paham. Masalahnya saya ngomong sekarang. Nah, itu ta'awud itu Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ta'awud. Masa nggak ngerti, Bang? Masa pernah jadi Islam nggak ngerti ta'awud, Bang? Kan aneh. Itu artinya dari setan kembali ke setan ya itu, Bang? Iya. Saya takut kembali ke setan. Iya, Abang kembali aja dulu ke setan. Jangan. Itu udah kembali Abang ke setan loh. Saya takut kembali ke setan. Justru Abang udah kembali ke setan, gimana sih? Terus saya gimana? Ya. Saya keluar dulu. Gimana? Saya takut kembali ke setan, makanya saya masuk komal ini. Saya keluar dulu apa gimana? Habis itu masuk jadi muslim apa gimana? Iya. Begini anak ikan kerapu. Yo mengatakan pernah 2 tahun di Islam ya kan? Iya. Terlepas itu dari benar atau salah, statement pertama kita pahami dulu dong. Yang kedua, sholat sunnah berapa rakaat? Nggak tahu saya. Nggak tahu, pintar sekali. Iya, terus Anda di Islam sih belajar apa? Saya belajar sholat doang aja 2 tahun susah. Oh. Tuhan puji. Ya gimana ya? Memang gini Bang, orang yang keluar dari Islam itu biasanya orang yang tidak paham Islam. Iya, saya belum paham Islam. Iya, makanya Anda keluar. Ajarin dong, ajarin. Makanya bentar dong. Makanya Anda tidak akan pernah melihat ada ulama, ustadz atau pendebat muslim itu murtad, nggak ada. Tapi sebaliknya pendeta banyak yang mualaf. Saya mau jadi Islam, gimana caranya? Caranya harus berakal sehat. Sudah. Oh udah. Anda udah berakal sehat. Sudah, syahadat sudah. Oh. Tapi saya belum Anda Islam, kan saya bilang. Coba dites, coba. Tuhan Anda berapa? Akal Anda sehat enggak nih? Ya sehat. Iya, Tuhan Anda berapa? 1. Siapa? Tritunggal. Nah kan, ini akalnya nggak sehat ini. Ini namanya akalnya nggak sehat. Tritunggal itu 3 di dalam 1. Iya. Allah Bapa, Firman, dan Roh. Ya 1 bukan Tritunggal, Bang. Sejak kapan Tritunggal itu kan jamak dia. 1 itu tunggal. Iya. 1 itu bukan jamak. Benar. Nah, saya tanya Tuhan Anda berapa? 1 kok jadi jamak? Gimana ceritanya 1 jamak? Kalau nggak punya roh, 1 kalau nggak punya roh dan firman, saya bisa bilang dia batu. Batu itu 1. Iya, jadi, itu batu penjuru yang dibuang oleh kuli bangunan. Ya, itu batu penjuru itu jadi Yesus. Ya, Yesus itu disembah sama kalian. Bentar dulu, jangan ngomongin Yesus. Ini ngomongin Tritunggal loh. Berarti Tuhan kalau tidak punya roh mati. Iya. Wah, berarti apa gunanya tuh punya Tuhan bisa mati, lemah lah. Kalau di Tuhan gak punya bentar roh. Bang. Kalau di Islam Allah itu maha hidup. Ketika dia dikatakan maha, itu berbeda dengan ciptaannya. Kalau ciptaannya bentar. Perbedaannya Tuhan dengan ciptaannya itu hidup butuh roh. Kalau Tuhan untuk hidup tidak butuh roh. Gitu loh. Karena maha hidup. Kalau dia butuh roh tidak bisa dikatakan maha hidup. Maha itu apa ya? Ada pengecualian. Nah, seperti itu, maha hidup. Bertentangan dengan maha kuasanya Allah. Bertentangan dengan apa? Maha kuasanya Allah. Iya, bertentangan dengan apa? Maha itu segalanya. Maha kuasanya. Maha kuasanya Allah kan. Iya, maha segalanya. Dia bisa memiliki roh dan dia bisa memiliki firman.
Kalau dia masih memilih untuk hidup masih punya roh, berarti Tuhan Anda lemah, masih membutuhkan sosok pihak lain. Itu artinya lemah dia. Dia Nah, Tuhan kuasa. Kalau dia maha kuasa, Bang, untuk hidup tidak perlu roh. Enggak, dia bisa jadi roh dan dia bisa jadi firman. Kalau dia bisa menjadi sesuatu, artinya Tuhan tidak maha kekal. Makanya jangan Bentar, Bang. Maha kekal itu artinya apa, Bang? Tuhan. Bang, kekal itu artinya apa, Bang? Saya tanya, kekal itu apa artinya, Bang? Kamu nggak akan sanggup ngomongin mahanya Tuhan. Kenapa nggak sanggup? Tuhan itu. Saya sanggup ngomongin kok. Tuhan apa yang itu nggak sanggup? maha segalanya. Betul. Tuhan itu maha mempunyai roh, bisa dong. Kalau dia mempunyai roh, dia memang pemilik roh, tapi bukan berarti dia itu hidup perlu roh. Kalau dia hidup masih perlu roh, artinya dia tidak maha hidup. Dia maha punya firman enggak? Apa bedanya manusia dengan Tuhan? Kalau hidup harus punya roh. Dia maha. Makanya dia punya firman nggak apa-apa. Dia punya roh juga nggak apa-apa. Jangan dipertentangkan. Mahanya Tuhan. Kan jangan Anda tadi mengatakan bahwa Tuhan Anda itu cuma untuk manusia. Bentar, Bang, gantian, Bang. Anda tadi mengatakan bahwa Tuhan untuk hidup perlu roh. Betul? Iya. Apa bedanya dengan kita, Bang? Hidup juga perlu roh. Iya. Apa bedanya? Iya, karena Tuhan saya 3 dalam 1. Apa bedanya, Bang? Bagaimana Allah? Apa bedanya manusia dengan Tuhan kalau untuk hidup sama-sama perlu roh? Ya beda. Apa bedanya? Tuhan bedanya nggak punya betis, Tuhan nggak punya muka. Ini kemana-mana ini orang. Nah, gimana sih? Iya, kayak Yesus kan, Yesus gak punya betis, gak punya muka kan? Iya, jangan. Iya, Yesus gak punya betis kan, gak punya muka kan? Punya. Gak tahu malu itu, gak punya muka dia. Punya, dia firman. Oh, punya. Jangan. Dalam bisa nggak punya. Ini gimana sih? Tadi ini dia lari dia. Apa bedanya manusia dengan Tuhan kalau untuk hidup harus perlu roh? Kalau rohnya Tuhan dicabut, Tuhan mati. Mati Tuhan. Ya mati loh, tergantung di kayu salib. Kalau di Islam boro-boro Tuhan bisa mati, lelah pun tidak bisa. Tidur pun tidak. Kalau dia masih memiliki sisi kelelahan, masih punya rasa ngantuk, itu bukan Tuhan. Berarti Tuhan masih punya sisi kelemahan. Makanya dia Tritunggal. Di mana ada Tritunggal dalam Bible? Loh, dia firmannya dan dia. Coba di mana ada Tritunggal dalam Bible? Banyak kan. Mana? Sebut satu ayat. Jangan, nanti nanti kemana-mana. Cuma enggak. Kan kalau ditanya agama yang palsunya nggak mau dia. Cuma gabrul. Di mana ada Tritunggal? Anda itu mempercayai Tuhan Anda Tritunggal itu Anda dapat dari mana? Isa kalimatullah bukan? Saya tanya Anda mempercayai Tuhan itu bukan? Kalimatullah itu artinya dia diciptakan dengan kalimatnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah ingin menghendaki segala sesuatu, maka Allah tinggal berkata kun, jadi, maka jadilah. Seperti itu, Bang. Isa kalimatullah bukan? Kan udah saya jawab. Isa kalimatullah maksudnya Isa diciptakan dengan kalimatnya. Satu ayat aja. Isa itu kalimatullah. Satu ayat aja. Sudah dijawab. Udah dijawab apa maksudnya Isa kalimatullah? Iya. Maksudnya Isa diciptakan dengan kalimat Allah, dengan kalimatnya. Jangan bilang diciptakan. Karena memang di dalam Al-Qur'an, itu Isa diciptakan. Di dalam kitab Anda, di dalam kitab Anda Yesus itu diciptakan. Enggak. Aku tunjuk ayatnya gimana? Firman. Mau ku kasih ayatnya? Sok. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuh, Yesus ciptaan tuh. Bukan. Oh, apa? Bukan. Jadi yang diciptakan di situ apa? Yang diciptakan apa? Yang diciptakan apa? Itu yang diciptakan itu domba.
Sebentar, saya tanya di Wahyu 3 ayat 14 dan tuliskanlah, jangan pakai ketawa-ketawa Bang, biar fokus Bang. Ciptaan. Nah, iya, kalau Yesus bukan ciptaan, coba kamu jawab di Wahyu 3 ayat 14 itu siapa yang diciptakan? Siapa? So. Wahyu 3 ayat 14 itu siapa yang diciptakan? Menurut kamu siapa? So. Dengarkan, ya, dengar saya baca baik-baik. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa yang diciptakan di situ? Iya, bukan ciptaan. Dia yang menciptakan. Iya, itu firman itu Allah, ciptaan. Permulaan dari ciptaan Allah. Bang, permulaan dari ciptaan Allah siapa Bang? Kun fayakun itu udah turunin nggak bisa debat dia, turun. Nggak bisa debat dia, nggak mau jawab, malu dia. Tuhannya ciptaan malu dia mengakui. Jelas-jelas dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Siapa permulaan ciptaan Allah itu? Makanya Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Oke. Karena memang keberadaan Yesus sebelum jadi manusia, dia diciptakan. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Di situ ada kata prototokos dalam bahasa Yunaninya. Artinya prototipe. Yesus itu adalah prototipe. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah punya gambaran. Makanya disebut prototokos, gambaran dari Allah. Ngerti enggak sih Oten nih? Ya, benar. Yesus itu prototipe, gambaran. Jadi Tuhan mau menciptakan manusia, itu sudah punya gambar. Yesus inilah yang dijadikan contoh gambarnya. Begitu loh. Ya, prototokep ya, ingat ya teman-teman, prototokep, prototokos, bukan prot, bukan ya teman-teman, ingat. Pantesan murtad orang goblok, ya pasti murtad goblok. Enggak ada, dia dari Katolik katanya. Kristen nggak ngerti, ini Kristen nggak ngerti, Islam nggak ngerti, goblok jadinya kan. Cuma bikin, anak-anak juga pandai kalau cuma kayak gitu. Kalau bukan, tunjuk siapa itu. Wahyu 3 ayat 14 itu siapa? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi ada yang diciptakan sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi. Siapa dia? Itu yang harus kita cari. Enggak, bikin. Celeng, itu anak kecil juga pandai kalau kayak gitu. Tadi minta diturunkan, sekarang minta naik lagi. Gimana? Jangan. Ingat ya teman-teman, itu prototokos ya, bukan prot, bukan. Ini teman-teman di bawah ini gimana sih? Parah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kian Santang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bang Planet, Playweight. Gimana ini Bang? Yang ngetik di bawah ini Ustaz Sugi ngomong protokos, ini apa? Ya. Silakan Bang Playweight, apa lagi yang mau tanyakan? Lanjut dulu Pak Sugi. Santai dulu ya Bang Play. Nanti nunggu guru ndak. Saya ke Bennett Bang satu itu. Ya nggak apa-apa Bang, pakai yang ini aja Bang. Itu prototokos tadi ya Bang Play. Ya Bang Ken. Ya oke. Cuman mau kasih saran aja Bang Kian Santang pada Sugi. Itu tadi Bang, si Pitinet itu baru dari rumahnya si Bom. Dia menjelekkan nama Islam, bilang mengaku pernah di Islam 2 tahun. Saya sudah komen di bawah, turunkan Bang, itu penghujat saja itu, gitu loh. Jadi buktinya Pak Sugi tanya tentang Islam dia tidak tahu, ke Kristen lebih. Jadi kan percuma Bang. Enggak, dia ini aja sudah ngotot jelasin. Nyamar aja dia nyamar. Iya, Kristen itu kalau nggak tipu-tipu itu nggak abdol. Jadi dia tipu-tipu ngaku Islam lah. Kalau dia pernah ngaku Islam, ditanya soal ta'awud dia harus ngerti. Karena sebelum kita membaca Al-Quran itu pasti kita disuruh ta'awud. Baru bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah pasti. Nah yang paling dasar aja nggak ngerti ngaku Islam. Apa? Yang kau pelajari apa di Islam?
Hah? Makanya Pak De, cuma nidanya juga cuma oh iya kak, kan ngotot tadinya ngeyel wong ngomong. Ini di atas ada Edo Muslim apa Kristen Edo? Muslim bang, turunin aja, minyak di bawah. Oh siap Bang. Makasih ya Bang ya, sehat selalu ya Bang. Jangan lupa makan ya Bang. Sama-sama. Ya, nuhun. Oke, Bang Kian Santang pada segi saya terima aja Bang. Biar nyimak di bawah. Iya Bang. Turunin Kang Sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa sambil kita belayar ya, biar saya maklum ini ya. Bang Kian. Siap. Nanti saya DM nanti di TikTok Bang ya. Udah mau kemana emang? Mau kemana? Iya. Nanti saya bertanya lagi Bang, kalau saya di sini aja dulu Bang. Nanti jam-jam ya itu Bang Bang Kian Santang. Naikkan juga atas nama taman itu di bawah yang sering menghujat itu. Taman 963 itu naikkan. Nggak usah kau tipin-tipin di bawah, naik saja kalau kau gentle berdiskusi dengan baik. Asal kau biarin aja Bang. Biarin aja Bang. Kalau perlu open cam yuk. Mana dia berani? Kasih dia segi. Aku dibawa aja Bang Kian Santang, turunkan aja Bang. Siap Bang. Sehat selalu ya Bang ya. Ya Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Halo Pak siapa namanya ini? Berjalan. Bibel berjalan. Mantap. Ada apa? Ini bisa nggak aku nanya ini soal Islam nih? Dari tadi aku dengar Pak ini membahas Yesus terus nih. Sekali-sekali kalian bahas Al-Quran ya kan? Oh tadi udah saya bahas Al-Quran juga. Nah sekarang makanya saya mau tanya ini bisa? Boleh. Anda Kristen kan? Oh saya Katolik brother. Oh Katolik ya. Pernah, ini pertanyaanku simpel aja. Pernah nggak Tuhan kalian datang ke bumi? Hancur. Untuk apa? Hah? Untuk apa? Oh ya, untuk ini mati disalib. Ntar aku tunjukin data ini. Untuk apa? Jawabannya ya. Tuhan datang untuk apa? Ya, ntar. Ya, untuk mati disalib. Ya. Satu. Kalau Tuhan udah bisa bentar dulu, ya, Pak. Nggak apa-apa bang, terserah. Simpan kata-katamu Pak, Nggak apa-apa. Saya mau ngomong, Anda nggak bisa membatasi saya. Ini bukan ngomong Anda. Ya. Jadi kalau Tuhan bisa menyelesaikan segala sesuatu hanya dengan mengutus hambanya, untuk apa lagi dia harus datang? Justru ketika Tuhan datang dia nggak bawa apa-apa. Ya, coba dalam kepercayaan Kristen deh. Ketika Tuhan datang sendiri, apa manfaatnya untuk manusia? Manfaat nyata untuk manusia itu apa? Ketika Tuhan menyuruh Musa, ya, dia berhasil membebaskan bangsa Israel dari dari perbudakan. Ketika Tuhan mengutus Rasulullah berhasil mencerahkan bangsa Arab yang tadinya menyembah berhala. Hampir seluruh Arab tidak ada lagi nyembah berhala. Berhasil. Sekarang ketika Tuhan datang sebagai manusia, apa keberhasilannya? Padahal di dalam Daniel 9 ayat 25 dikatakan semenjak firman itu keluar Yerusalem akan dipulihkan. Apa yang dipulihkan oleh Tuhan Anda ketika datang ke dunia? Apa? Anjir hilang. Apa yang dipulihkan Tuhan Anda ketika datang ke dunia apa? Kok malah gagal total? Justru malah berhasil ketika dia mengutus nabi, para nabi diutus. Nabi diutus, masalah kelar. Ya? Jadi Tuhan datang sendiri, bukannya berhasil malah mati bonyok. Dihajar oleh tentara Roma. Apa coba? Efek dari Tuhan datang ke dunia itu, efek nyata yang bisa kita rasakan apa? Ayo. Bangga kali kalian Tuhan Anda datang ke dunia tapi nggak bawa apa-apa, nggak membawa efek yang begitu nyata gitu loh. Kalau Musa diutus Tuhan kan efeknya nyata itu, membebaskan bangsa Israel dari
perbudakan. Ketika Tuhan mengutus Nabi Muhammad, efeknya nyata. Bangsa Arab terbebas dari penyembahan berhala. Bahkan Islam menguasai hampir sepertiga dunia. Bahkan sampai sekarang hukum-hukum Islam masih dilakukan. Sekarang Tuhan Anda datang sendiri ke dunia, apa efeknya? Efek nyatanya apa? Ayo. Hilang. Tunggu Pak, ya ampun aku lagi cari ayat ini nih. Susah banget cari ayatnya. Bukan ayatmu, cari. Aku lagi cari ayat ini benar nih. Untuk apa ini Allah datang ini? Nah coba besarin saya Pak. Coba besarin saya. Ini bisa nggak dimunculin nih? Bisa nggak dimunculin nih? Ya udah, buka aja. Ayat apa yang mau kamu tunjukkan? Nah, tuh saya besarkan tuh. Ini aku besarin. Gelap, tapi gelap, bisa gelap. ditunjukin nih. Gelap. Ayat apa yang mau kamu tunjukkan apa? Kamu udah bicara main. Bentar Pak, ini tidak bisa ditunjukin ini. Ayat apa? Ayat apa yang kamu mau tunjukkan? Ayat apa? Apa namanya ayat ini? Biar saya bantu. Ayat apa? Yang bunyinya, maka ketika dia sampai ke api itu, dan dia diseru dari pinggir sebelah kanan lembah. Oh, itu Bapak udah tahu lah, masa ya, nggak tahu? ya. Maksudnya apa? Nah, itu siapa yang datang itu Pak? Untuk apa dia Musa. datang? Musa. Oh, Musa Itu yang datang. Musa Berarti yang Musa. datang ke lembah itu, yang mendekati api itu Musa. Nah, jadi Musa berfirman kepada dirinya sendiri, mengatakan, wahai Musa, Kok inilah ngawur aku. sih? Coba dibaca yang benar dong. Makanya ini aku nanya, siapa yang datang yang berbicara sama Musa, Pak? Musa, maka ketika itu Musa, di situ Musa. Iya, ini ini orang. Bapak ini juga aneh ini. Saya pikir pinter. Dengar sini Pak. Aduh. Saya bertanya ini. Saya bertanya. Tadi Bapak bilang untuk apa Tuhan datang? Ini aku tanya balik nih. Untuk apa si Tuhanmu datang untuk bertemu dengan Musa? Di mana di situ Tuhan datang? Dan akulah itu siapa? Coba Bapak baca. Bapak jangan pura-pura. Aduh. Di mana? Di situ Musa datang di mana? Baca, makanya coba Bapak baca. Tolong bacain, Yaudah. Pak. Baca, bukan ya udah baca. Ini ya, saya bacakan ya. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnya lah api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini. Sungguh aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sesuluh api agar kamu dapat menghangatkan badan. Musa di situ. Bapak ini aneh ini. Bapak ini saya pikir pintarin otaknya, hilanglah otaknya ini. Lah, ini aku bacain buat kamu Pak. Potato. Ini aku bacain. Orang itu yang koplak kok. Kamu yang koplak. Dengar sini Pak Tua, dengar sini. Potato. Ayat apa yang kamu baca? Ayat apa? Coba yang kamu baca ayat apa? Kamu ternyata tidak yang kamu baca ayat apa? Yang kamu baca ayat apa? Yang kamu baca ayat apa? Yang kamu baca ayat apa dulu? Jadi 1,1 ini nontonnya. Ini orang yang kamu baca ayat apa dulu? Ayatnya, tapi dia sudah tahu potato. Sini aku jelasin. Yang kamu baca ayat apa? Makanya aku baca, aku bacain Apa ya udah. Bisa baca, aku bacain. Ya. Makanya diam Pak. Potato. Ayat apa cepetan? Maka ketika dia sampai diam Pak, aku bacain Pak. Itu ayat apa? Nah, biar aku bacain ayat apa, diam aja aku bacain. Iya, baca ayat apa? Masa kamu surah berapa? aku sudah ini kamu ayat tidak apa? bisa. Aku Surah sudah berapa bacain ayat tapi apa? kamu nggak hafal tuh loh. Kalau Alkitab kamu hafal. Celeng ditanyain dari tadi nggak bisa jawab. Aku mau baca Pak, diam dulu. Turun kau celeng. Ditanyain dari tadi itu surah apa, ayat apa? Nggak mau jawab. Jelas-jelas itu surah Al-Qasas ayat 28, Al-Qasas ayat 30. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Kok yang dibilang
situ Tuhan yang datang, Musa yang datang ke lembah itu, ke tempat api itu. Koplak. Saya kalau tanya nggak dijawab itu, jawab aja itu ayat berapa biar bisa kita cek bareng-bareng. Gitu loh. Dasar celeng penghujat. Nih, di ayat Toha ayat 11-12. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, dipanggilah, hai Musa. Kan Musa di situ. Ya sesungguhnya aku ini Allah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompamu. Sesungguhnya kamu berada di tempat lembah yang suci, tua. Nah, Musa yang datang, bos. Bukan Tuhan yang datang mendekati api. Kucluk. Oh, alah oten. Nah, di ayat selanjutnya nih, maka tatkala dia tiba di tempat api itu, diserulah dia bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Tap-tap ya teman-teman ya yang di bawah ya. Cuma modal congor doang mau ngelawan saya. Itu Pak Sugi, yang menurut Bapak, kalau menurut Islam yang disalib itu Yudas Iskariot. Saya tidak mengatakan itu Yudas, Bang. Saya tidak mengatakan itu Yudas. Dan di dalam literatur Islam tidak ada yang mengatakan itu Yudas. Yang ada mengatakan Yudas itu di dalam Injil Barnabas. Nah, permasalahannya, apakah Yesus itu disalib atau tidak? Begitu loh. Kalau saya lihat di dalam Mazmur 91 ayat 11-12, boro-boro Yesus itu bisa disalib, Bang. Kesandung batu kakinya aja tidak bisa, Bang. Karena di dalam Mazmur 91 11-12 di situ dikatakan malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi Yesus itu dalam penjagaan Tuhan. Jangankan bisa disalib, kesandung batu aja nggak bisa. Makanya di ayat 8 dikatakan engkau hanya menonton dengan matamu sendiri pembalasan terhadap orang fasik. Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Kalau Amsal 21 ayat 18 ini kita jadikan rumus, kita jadikan patokan, yang disalib seharusnya siapa, Bang? Yang berkhianat Yesus atau Yudas? Yudas. Yang fasik Yesus atau Yudas? Yudas. Seharusnya yang jadi tebusan untuk Yesus, karena Yesus itu orang benar, Yesus itu orang suci, Yudas yang harus disalib. Makanya Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya menonton dengan matamu pembalasan terhadap orang fasik. Orang Kristen kebalik. Dengan Amsal 21 ayat 18. Di ajaran Kristen orang benar, orang suci dijadikan tebusan untuk orang fasik, untuk orang berdosa. Ada maling ayam, Yesus yang nanggung. Ada merkosa anaknya, Yesus yang nanggung. Ada orang berzina dengan ibunya, Yesus yang nanggung. Anda membunuh, Yesus yang nanggung. Kok begitu? Padahal Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Di Kristen kebalik, orang benar dijadikan tebusan bagi orang fasik, orang jujur dijadikan tebusan bagi pengkhianat. Kok kebalik-balik sih? Kebalik enggak, Bang, dengan Amsal 21 ayat 18, Bang? Iya sih, Pak. Bapaknya. Kebalik kan? Kebalik-balik. Di mana Tuhan itu membenarkan orang yang bersalah. Di dalam kitab Ulangan 23 kalau nggak salah ya, Tuhan itu tidak akan membiarkan orang yang bersalah, tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nggak ada ceritanya Tuhan itu membela orang yang bersalah, nggak ada. Yang berdosa yang akan mati,
Anak tidak menanggung dosa ayah, ayah tidak menanggung dosa anak. Yang bertobat mendapat berkat, yang berdosa yang akan mati. Itu yang diajarkan di dalam kitab Anda. Tidak ada orang yang berdosa yang ditebus, nggak ada. Di mana dalilnya seperti itu? Saya nggak ketemu, Bang. Dan saya pun juga, Pak, aku nggak dibilang Yesus, apakah kamu tidak mengetahui aku adalah Bapa dan aku apa namanya itu, Pak? Lupa pula saya. Gimana? Bapa adalah aku. Nggak ada ayatnya seperti itu, Bang. Bapa adalah aku, nggak ada, Bang. Di mana ada ayat seperti itu? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ayat betul ya itu. Itu dilihat konteks. Ya, dilihat konteksnya. Apa maksudnya aku dan Bapa adalah satu? Maksudnya itu antara Yesus dan Bapa mempunyai visi misi yang sama. Makanya orang-orang yang sudah mengikut Yesus mau menjalankan apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, juga dia satu di dalam Bapa. Mana Yohanes 17 ayat 21, 22, 23. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuh. Jadi orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus itu juga satu di dalam Bapa. Makanya ketika Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan, Yohanes 10 ayat 30, apa kata Yesus? Ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, kemudian orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Apa kata Yesus? Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Jadi satu di sini, satu pekerjaan. Nah, kata orang Yahudi, bukan karena perbuatan baik yang kau tunjukkan kepadaku sehingga aku mau melempari kamu, tetapi karena kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Yahudi ini membuat tuduhan. Yesus mengaku Tuhan, mengaku Allah. Apakah dibenarkan oleh Yesus? Oh ya, aku memang adalah Tuhan. Oh tidak. Yesus justru mengingatkan kepada orang Yahudi. Yohanes 10 ayat 34. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Bukankah yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan? Maksud Yesus ingin mengingatkan kepada orang Yahudi bahwa di dalam kitab Taurat kamu itu ada orang dijadikan Allah, itu ada orang dijadikan Tuhan. Bukan berarti Yesus itu Tuhan sejak zaman Taurat, bukan. Yesus ingin mengingatkan kepada mereka di dalam kitab Taurat mereka ada orang yang dijadikan Tuhan oleh Tuhan. Siapa? Musa. Di mana ayatnya? Keluaran 7 ayat 1. Lihat, aku berfirman, kamu adalah Tuhan bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Nah, apa maksudnya ketika manusia itu digelari Tuhan? Ayat 35. Yohanes 10 ayat 35. Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Tuhan. Jadi orang Musa itu disebut Tuhan karena dia menyampaikan firman kepada Fir'aun. Yesus itu disebut Tuhan karena dia menyampaikan firman. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, sehingga mereka tahu betul bahwa Engkau yang mengutus Aku. Gitu loh Bang. Jadi harus kita lihat konteks. Jadi bukan berarti ketika orang itu disebut Tuhan adalah Tuhan, tidak. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, meskipun kita tahu banyak Tuhan, ya karena di situ dari kata ilah, banyak Tuhan, baik di langit maupun di bumi. Tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus.
Gitu Bang? Paham Pak Sugi. Apalagi yang mau ditanyakan? Pendetamu nggak akan sanggup menjabarkan seperti ini Bang, nggak sanggup. Karena nggak hafal Bible. Ya nggak sanggup kalau menurut Pak Sugi mereka nggak sanggup. Ya memang saya belum pernah ketemu ada pendeta itu sanggup menguraikan ayat Alkitab, tafsir ayat pakai ayat, mana ada? Paling tafsir ayat ya pakai dengkul. Bapak, aku dan Bapak adalah satu, langsung ditafsir Yesus adalah Tuhan, satu hakikat. Itu dapat dari mana? Ya kalau menurut versinya Pak Sugi ya pendeta yang mana mampu. Bukan versi saya, memang fakta belum ada pendeta yang mampu menafsir ayat dengan ayat. Ayo tunjuk sini Nafiri, siapa? Kamu bisa kau nafsir ayat pakai ayat seperti saya tadi? Ya coba Pak Sugi jelaskan Yohanes 17 ayat 2. Itu kan soal doa Yesus. Ya. Ada apa? Ya coba jelaskan gimana? Ya. Itu kan sebelum Yohanes 17 itu kan kalau nggak salah itu berbicara tentang nama ya. Coba saya bukakan deh biar enak. Ya, Yohanes 17 ayat 2 itu berbicara tentang nama yang diberikan. Hafal katanya hafal. Bentar. Itu kan saya tadi udah ngomong itu tentang nama yang diberikan kan? Betul enggak? Nih saya baca, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Oke. Jadi jangan dilepas dari ayat 3-nya Bang. Iya, bahas dulu ayat 2-nya. Karena untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal itu, percaya hanya ada satu Tuhan. Ya. Ayat 2 dulu dibahas Pak Sugi. Nah iya, ini ayat 2 dijelaskan di ayat 3. Salah. Ayat 2 dijelaskan di ayat 3 Bang. Iya, jangan asumsi. Ayat 2 bahas dulu. Nah, di ayat 2 sama seperti engkau telah memberikan ya kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya, coba jelaskan. Nah, syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal di ayat 3 itu percaya satu Tuhan. Loh, kok lari ke ayat 3? Jelaskan ayat 2 dulu. Berarti ayat 3 dibuang, ayat 3 dibuang. Ya nanti kita bahas ayat 2 dulu. Supaya kita tahu Bang, apa maksudnya itu di ayat 2. Baca ayat 3. Di ayat 3 dijelaskan di situ. Berarti Pak di Sugi ayat 2 bisa menjelaskan Yesus ayat per itu ayat. Bentar. Yesus itu di ayat 2 bisa memberikan hidup yang kekal, betul? Betul, artinya Yesus Tuhan. Iya. Ngawur kau berarti ayat 3 kau injak-injak kalau begitu. Ayat 3 kau injak-injak kalau gitu. Kalau Yesus itu Tuhan. Ya, karena di situ Bang, udah pasti, udah jelas. Yesus berarti ayat 3 dibuang. Ayat 3 dibuang. Karena untuk bisa masuk surga, hidup yang kekal, percaya Yesus utusan, bukan Tuhan di situ. Loh, Yesus inilah yang namanya kau menafsir pakai udel. Dari mana di situ dikatakan Yesus Tuhan? Yesus diberi kuasa kok Yesus Tuhan? Namanya Tuhan, Bang Nafiri, namanya Tuhan itu otoritas tertinggi. Dia mendapat kekuasaan dari dirinya sendiri, bukan diberi oleh pihak lain. Kalau dia diberi oleh pihak lain, berarti dia bukan Tuhan. Berarti ada otoritas yang lebih tinggi daripada Yesus. Sementara Tuhan adalah otoritas tertinggi. Kalau diberi kuasa lalu kamu anggap Yesus Tuhan, maka kamu harus menuhankan iblis. Karena iblis juga diberi kuasa. Di mana itu? Lukas 4 ayat 6. Segala kuasa dan kemuliaannya telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang ku kehendaki. Berarti iblis Tuhan karena diberi kuasa. Mikir. Gimana sih lu? Di ayat 2 Yesus itu diberi kuasa
untuk memberikan hidup yang kekal. Nah, artinya Pak Suri supaya harus ikut bentar dulu, Yesus. jangan diputus. Yesus yang punya Supaya kuasa. Nafiri, supaya bisa mendapatkan hidup yang kekal yang akan diberikan Yesus, syaratnya percaya satu Tuhan dan percaya Yesus utusan Tuhan. Baru benar, jangan dibuang ayat 3. Gimana sih lu? Mau nipu? Artinya Yesus punya kuasa memberikan hidup yang kekal ya. Kuasanya dari mana? Kuasanya dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Berarti Tuhan memberi Tuhan. Ya, yes, Tuhan. Tuhanmu memberi dua. kuasa. Gini, Ya, yang benar gini, saya kuasa sedikit ke masuk, Yesus. saya sedikit masuk. Nafiri, yang benar gini. Yesus memberikan kuasa kepada tentara Romawi untuk membunuh dirinya. Itu yang benar. Berarti Tuhanmu dua. Ada Tuhan yang memberi, ada Tuhan yang diberi. Iya, kan itu jelas. Wah, ya udah, berarti Tuhanmu dua. Mulai sekarang kau jangan ngaku Tuhanmu satu ya. Tuhanmu dua, 3 dengan Roh Kudus. Ya. Oke, Tuhannya Nafiri 3. Yang penting dapat hidup yang kekal, kan gitu intinya. Bisa.